Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Oke, welcome back to Weekly Midnight Radio episode 102. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-102. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Tadi ada satu lagu saya pilih sendiri, Pretty Woman dari Lay Banks serta CXM. Kemudian ada Beauty and a Beat dari Justin Bieber serta Nicki Minaj di request oleh Mas Kun. Mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan seperti Spotify.link tadi itu kayaknya pertama kali aku buka Spotify.link. Kemudian kalau di Chrome tertulis launch Spotify dan dia langsung putar otomatis gitu loh. Jadi tadi ada beberapa kesalahan. Terus tadi juga salah ngeklik sin, sorry ya. Malam ini banyak kendala. Anyway, pada malam hari ini bintang tamu kita sudah bisa dilihat di atas. Z4Zizer ada di atas, bisa dilihat. Mau bilang apa lagi tadi ya? Sudah banyak sepertinya menunggu Z di the chat room dari tadi. Ada banyak nama-nama baru, ada yang baru datang dan ada yang baru mampir segala macam. Semoga bisa nyaman dengan episode ke-102 pada malam kali ini. Mau bilang apa lagi ya? Seperti biasa, sebelum ngobrol lebih banyak dengan Z, akan kita tampilkan terlebih dahulu beberapa video dari channel Z4Zizer. Semoga bisa memberikan gambaran kira-kira seorang Z4Zizer biasanya nge-stream apa saja di streamnya dan seperti apa biasanya konten-konten ditampilkan pada channelnya sendiri. Begitu Kak. Tidak banyak tapi mungkin bisa memberikan gambaran. Setelah itu kita akan stop bang hype, stop being clingy. Setelah ini kita akan bisa ngobrol lebih panjang lagi dengan Z, bintang tamu kita pada malam hari ini. Baik, biar tidak lama-lama selamat menyaksikan beberapa klip berikut ini ya. Scares you. And it was so funny because people be like, why don't you just buy the HOT? Because... Okay, that kind of scares me. The master override doesn't override gravity. Try not to fall to death. How? Oh, there's a pathway here. There you go. Boom, 400 IQ. Boom, 400 IQ. Never mind. I jinxed myself. Q to throw flash. Wait, I have to press another Q. Wait, I think the flash. I am so sorry, guys. That happened. I am so ashamed of what just happened. When everything scares you. And it was so funny because people be like, why don't you just buy the HOT? Because Baik, kita sudah menyaksikan beberapa klip dari channel Z4Zizer. Sebenarnya daku pribadi nanti aja. Mas tawarin makan. Gak usah. Z tadi udah tahu kalau misalnya aku lapar. Jadi tadi aku bilang aku ngambil roti bentar ya, aku bilang gitu. Dah. Biar tidak lama-lama dan biar aku bisa tanya lebih panjang lagi ke Z. Kita masuk ke selanjutnya ya. Mari, pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yakni Z4Zizer. Sebentar, kayaknya mesti aku geser sedikit. Atau tidak usah ya? Tidak usah lah ya. aku yang geser deh. Iya, boleh. Pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yakni Z4Zizer. Seorang senior di Twitch nggak sih? Ya. Tadi sebenarnya ini ngejok dikit kalau misalnya dia ini sepuh Kak di Twitch. Si Z tadi bilang kalau misalnya ini aku bisa nge-host gitu nggak sih di Twitch? Terus aku bilang host itu udah lama hilang fiturnya. Soalnya udah 3 tahun apa 2 tahun lalu kayaknya nggak ada lagi. Jadi kalau orang yang tahu host itu ya biasanya udah tua gitu loh di Twitch, jadi udah sepuh gitu loh. Terus dia ketawa, aku nggak tahu katanya. Gitu. Pas banget ya tadi ya. Ya, untung dia tanya.
Basically begitu. Pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yakni Z4Zizer. Jujur saya pribadi tidak tahu kalau ternyata baca itu Zizer. Aku selama ini kayak manggil nama Z itu Z4Zizer. Gitu loh, aku nggak tahu ternyata bacanya Zizer. Mungkin bisa ditanya nanti lagi. Seperti biasa, nanti akan dibagi jadi 3 segmen. Ada introduction and sneak peek di awal, lalu nanti ada story behind streaming scene di segmen kedua, dan trivia serta closing mark di segmen ketiga. Kemudian kalau misalnya ingin berpartisipasi aktif untuk bertanya ke Z, bisa 99 channel point saja via teks di chat room, atau 369 channel point kalau ngobrol langsung dengan Z via audio. Ya betul. Kemudian kalau misalnya ingin request lagu, kalau ingin request lagu bisa 189 channel point saja. Habis sepertinya itu saja. Selamat malam, selamat datang. Semoga bisa nyaman dengan episode ke-102 dari Weekly Meet Radio pada malam kali ini. Mari Kak, kalau begitu kita masuk ke segmen pertama, introduction and sneak peek of guest star pada malam kali ini, Z4Zizer. Kenalan dulu mungkin Kak, mungkin ada banyak orang-orang yang belum kenal dengan Sepuh begitu Kak. Oke. Username-nya apa, panggilan, tempat tinggal, umur, dan kesibukan sehari-hari. Sebenarnya lucu sih karena sebelumnya aku jarang banget ya introduction pakai bahasa Indonesia ya. Jadi nama saya Z4Zizer. Sebenarnya Zizer aja awalnya, tapi kayak orang-orang tuh suka bingung gitu manggil Zizer gitu. Karena cerita nama Zizer nanti aku ceritain deh. Tapi anyhow gitu, namaku Zizer, tapi karena banyak orang nggak bisa pronounce my name, jadi Z became my nickname. Dan karena Z became my nickname, I make it like Z4Zizer. Jadi 2 names in one, satu kata gitu. Jadi itu. Living area right now, aku tinggal di Jerman. Masih terang di luar karena di sini masih jam 4 sore ya guys. Terus jujur ini tadi aku agak kesel dikit. Kayak lagi sekalian nyombong. Halo guys, lagi di luar lagi terang karena saya tinggal di luar negeri gitu loh. As in joking way. Ya gitu. Tapi sekarang ini berarti jam 3 siang, 4 sore. 4.30-an sekarang, iya. Belum malam. Belum, masih perjalanannya masih panjang. Jadi saya berada di masa lalu, kalian di masa depan ya. Iya, boleh. Gitu. Umur saya 28, baru ulang tahun minggu lalu. Hari Minggu. Libra kan? Libra dong, Libra geng, let's go. Kemudian kesibukan sehari-hari apakah? Sehari-hari karena aku sebenarnya baru graduate ya, baru selesai sama tesis juga. Jadi sebenarnya sekarang lagi nyari kerja. Jadi sehari-hari ya orang lagi nyari kerja gitu-gitu aja sih. Cuman kerjanya bangun, masak, apply kerja. Kalau udah mulai capek, main game. Terus habis itu masak lagi, makan, tidur lagi gitu sih kurang lebih. Ini BTW kerja yang dicari di Jerman juga? Iya, jadi aku kalau misalnya lulusan Jerman itu kita dapat kayak 1.5 year buat visa cari kerja gitu. Jadi kayak menurut aku dan teman-teman aku atau keluargaku ya sayang sih kalau dibuang terus habis itu kayak pulang ke Indo langsung, kan bisa dipakai dulu 1,5 tahun kalau dapat kerja ya. Kalau nggak dapat kerja ya ya gitu. Jadi begitu ceritanya. Oke. Tadi mau tanya apa ya sekalian? Sebelum aku baca komentar ya. Ini S2 berarti kan ya kemarin? Iya, S2. Aku S2-nya di International Food Business and Consumer Studies. Jadi itu waktu itu agak nge-support. Iya, makanan. Karena aku S1-nya food tech. Jadi food business, everybody kalau misalnya butuh pertanyaan tentang hoax-hoax makanan gitu, harusnya aku tahu, harusnya. Ini literally food tech itu ngambil MIPA kah kalau gitu kalau dulu di Indonesia S1? S1-nya food tech dari IPA sih, emang iya sih dari SMA-nya harus ambil IPA. Jadi dia emang harus kuat di biochemistry. Gitu. Ada komentar. Sejalan sama chemical education yang kanan. Iya tek pangan, tapi aku pendidikan kimia bukan kimia makanan. Sebenarnya kayak bedanya ya kalau misalnya kimia sama makanan, yang paling kimia reaksi-reaksinya yang banyak yang unconsumable. Kalau yang di makanan kan reaksi-reaksi juga, tapi kebanyakan yang consumable. Tapi ya sebenarnya reaksi-reaksi gitu-gitu aja sih. Betul. Tadi mau tanya apa satu lagi ya sebelum aku baca komentar.
Ngambil S2 di Jerman itu pribadi sih? Iya, jadi waktu itu sebenarnya aku lulus S1 itu kebetulan 3 bulan kemudian tuh COVID ya. Jadi aku lagi di masa-masa kayak anjir aku baru lulus S1 terus mau nyari kerja susah gitu kan. Terus habis itu waktu itu emang dapat kerja jadi asisten lab gitu di sekolahan. Tapi karena COVID and then everything became like online and everything kan jadi lab kan nggak begitu gunakan. Aku kerja tuh jadi cuma seminggu 2 hari gitu. Jadi gaji aku tuh untuk UMR waktu itu di Indo itu dipotong lagi. Jadi cuma tinggal 50%. Jadi aku kayak ngerasa anjir, this is not living, kayak aduh ini aneh banget kondisinya juga. Jadi terus tiba-tiba temanku nelpon kayak aku mau ke Jerman nih S2, tapi orang tua aku nggak izinin kalau nggak ada teman. Jadi kamu mau ikut nggak? Oh, Gitu. oke. Boom, saya di sini. Terus kebetulan untuk kuliah di Jerman itu waktu itu per semester itu sekitar kalau dirupiahin itu 5 juta lagi aku pertama berangkat. Basically murah dari sini ya. Lebih murah untuk pendidikan ya. Jadi kayak aku kayak betul. wow. Di sini aku S2 kemarin 6,5 per. Itu kayak murah gitu loh. Kayak kalau misalnya aku ke universitas lain 7, kadang bisa 10. Di UI sekarang udah belasan, which is 2 kali lipat. Jadi kayak gitu, kayak ngerasa kayak oh harga kampusnya dengan dapet title dan lulusan graduate dari Jerman untuk kuliahnya doang emang segitu, kayak wow murah ya untuk dibandingin Indo ya. Walaupun kalau misalnya ngomongin kayak biaya hidup dan segala macam udah pasti beda total gitu. Tapi ya gitu ceritanya, makanya bisa sampai Jerman gitu. Senang. Ya happy aja sih, kayak being di kota lain, bahkan di negara lain gitu, belajar culture baru, belajar orang baru gitu, ketemu sama orang-orang yang bukan orang Indo itu sebenarnya cukup open minding gitu sih. Jadi ya senang-senang aja sih. Oke. Satu lagi. Banyak boleh. satu lagi. Ini kan baru selesai S2 dan sekarang lagi nyari kerja. Apakah ada rencana ngambil S3 dulu sebelum kerja? Masa Wah, tidak? aku nggak bisa suruh kuliah lagi, aku bisa botak, serius. Aku kemarin untuk S2 aja ngerjain tesis itu bercucuran air mata, kayak literally sebenarnya salah aku sendiri sih. Aku milih topiknya agak out of the box gitu, karena aku kan karena international food business dan consumer studies kan ada artinya marketing juga kan. So I did market research, tapi aku pakai AI. Jadi aku ada coding segala macam, which is nggak pernah aku kayak, it was never in my area of expertise kan. Jadi kayak bener-bener baru pertama kali terjun terus langsung nge-coding terus langsung buat AI. Udah tuh aku nangis-nangis waktu itu karena pernah sekali nge-coding terus aku nggak tahu itu dia nggak bisa jalan. Dan aku nggak ngerti kenapa, karena menurut pengamatanku dan pelajaran yang udah aku pelajari sendiri itu harusnya udah work gitu. Aku sampai nelpon teman-teman IT-ku. Ternyata aku cuma kurang garis atau titik waktu itu. Terus aku kayak capek. Tapi tidak coba tanya ke Gemini lagi apa yang kurang gitu kan? Jadi waktu itu aku udah minta taruh di kayak AI gitu, kayak ChatGPT gitu kan, untuk nyari masalahnya di mana. Cuman karena this generative AI kan nggak tahu lokasi penaruhan aku punya folder, aku punya dokumen dan segala macam. Sedangkan waktu itu dia harus nge-impor data dan segala macam. Nah, nge-impornya tuh nggak dapet gitu. Terus aku nggak tahu kayak ini kenapa nggak mau nge-impor gitu segala macam gitu. Jadi habis dibantuin sama temanku, ternyata aku punya apa untuk ngarahin dan segala macam. Waktu itu ya emang kurang. Oke. Kita baca komentar sebentar kalau begitu. Ada komentar Kak dari Malignant Hearth. I remember kata Malignant Hearth. Iya, jadi Malignant ini salah satu yang ngebantuin aku itu tuh tesis yang aku barusan cerita. Dia yang aku tanyain yang tentang apa waktu itu nyari yang kode yang nggak bisa dibantu sama generative AI. Oke. Makasih loh. Di atas ada komentar juga, anjay infoloker mas, kata Lea. Dia lagi S2 di Jerman kak. Saya nggak siapa-siapa, mana bisa saya nyari loker kak. Terus ke atas apa ada komentar lagi tadi terkait dengan umur. Umur 28 kayak masih 18 kak, kata Jingsit ID. Oh. Nggak tahu aku harus ngomong apa, tapi ada cerita lucu sih kalau di Jerman ya tentang umur ya. Karena mungkin karena ini genetically different between orang-orang Asia sama orang-orang bule. Aku berkali-kali harus nunjukin ID di sini.
Pertama, itu kita punya kayak water park yang ada area adultnya. Jadi kayak masuk ke sana cuma boleh adult. Terus habis itu aku diberhentiin. This is Ini only for karena- 20 years above. Ini kayak muka kamu tuh kayak terlalu muda jadi nggak boleh masuk gitu. Kayak selain muka aku kayak gini, aku pendek kan. Kayak aku 158 nih tingginya. Sedangkan aku kalau di sebelahnya anak-anak SMA sini, aku tuh masih harus ngelihat ke atas gitu, kayak ngadep tuing gitu. Oh, oke. Kalau masuk ke bar segala macam juga kayak mesti diberhentiin dulu. Pasti dimintain ID, pasti. Dan waktu itu yang paling lucu tuh aku di supermarket. Aku di supermarket itu mau beli ini coklat yang ada liquornya di dalamnya. Lalu? Aku nggak tahu kalian tahu brandnya namanya Moncherry. Terus aku dimintain ID, kayak ini coklat loh, coklat. Ya, tapi kan ada Gitu. liker ya. Mungkin orang mikir kayak ini anak kayaknya terlalu muda. Mungkin. Nah terus pernah sekali juga aku pergi ke bioskop mau nonton film animasi yang Flow. Kalau kalian tahu yang kemarin kayak cukup dapat award itu ya, yang kucing. Itu setauku bukan animasi dewasa atau apa gitu. Tapi aku diberhentiin terus ditanya gitu, kamu udah umur 18 atau belum? Terus aku kayak, gimana? Agak kaget gitu. Jadi Ini gitu. literally ditanya ya. Di sini ya bawa anak-anak nggak masalah. Ya mungkin di sini lebih strict kali, mereka agak takut gitu. Ada komentar apalagi saya 30 sekian K minus masih lulus 20 kata si Alex. ASEAN Wih. emang kelihatan lebih muda dari orang-orang Eropa. Soal tinggi orang Indo sini juga SMA atau awal kuliah kira cewek cowok banyak yang tinggi-tinggi. Betul, di sini juga basically sekarang udah tinggi-tinggi kan ya. Iya sih, Dibandingkan dulu. sekarang gila sih. Aku agak kaget gitu yang ngeliat anak-anak SMP, SMA di Indo sekarang udah kayak anjir, dulu kayak aku nggak segini-segini amat ya teman-temanku gitu. Iya Kayak betul. generasi benar-benar crazy. I don't know what the hell they're eating. Kayak asupan apa gitu dikasih sama orang tuanya sekarang gitu. Tapi kan Kak Anda kan food, Iya. tidak sekalian Maksudnya- meneliti begitu. Oh, ya sebenarnya aku sering bacanya ini sih. Kalau misalnya kalian sering dengar waktu itu yang lagi di Korea, itu kebanyakan tuh dikasih suplemen untuk nge-boost pertumbuhan tinggi itu sebelum mereka kayak reach the peak gitu. Dan yang aku tahu mungkin ada kemungkinan itu juga yang terjadi nowadays anyway gitu. Oke. Jadi ini karena adikku waktu itu sekelas sama orang Korea kan lagi sekolah. Jadi dia tahu gitu dan dia cerita gitu ke keluarga. Jadi it's real. Ada komentar Kak MBG kayak kata Hana serta Nox. Apa tuh? Do you know MBG? No, I don't know what MBG is. MBG itu kayak makan siang gratis gitu loh. Atau kayak free lunch dari Oh. pemerintah, program baru. Tapi Maaf cukup ya guys, aku udah kelamaan di sini kurang maaf deh. cukup apa ya? Cukup apa nih? Makan siang bergizi gratis kata Maliknan. Ini basically kayak program pemerintah yang baru. Jadi apa sih? Read news girl kata Nox. Bro, news everywhere here ya. Itu kan aku kan karena tinggal di sini aku jadi tetap harus lebih update di sini kan. Karena maybe you guys know about so many things yang terjadi di Eropa dan segala macam like war and everything itu it's happening, like kita juga harus pay attention sama get to know a lot of things. Tapi yang kayak kemarin yang kejadian yang kalian di Indo yang kayak demo dan segala macam aku tahu. Tapi kalau yang kayak lebih less known buat orang-orang sini. Ini MBG sebenarnya cukup apa ya, populer, tapi juga kayak responnya kayak positif negatif. Positif karena ya makan. Tapi itu kalau yang untuk misalnya sekolah itu bukan sih? iya untuk Bukan sekolah. Tapi negatifnya kan ada banyak kasus di mana orang-orang yang kayak keracunan gitu loh. Dan pengelolaannya tidak baik. Jadi respon negatifnya sebenarnya lebih kentara gara-gara yang aku bilang terakhir tadi. Cuma dari pemerintah tetap lanjut dan alokasi dananya masih ke sana begitu. Makanya orang tetap kontra sampai sekarang. Secara singkatnya begitu ya. Oke, makasih ya. Udah dikasih tahu. Oh my god, aku ngerasa kurang Indo sekarang. Apalagi tadi komentar di atas ya. Senpai, oh my god, congratulations graduate-nya kata Hikari tadi. Makasih. Terus ada yang bilang juga HBDZ kata Murah tadi. Makasih guys. Saya berasa Nah. makin tua. Kayak sejak di atas umur 25 tuh aku udah mulai lupa sama umur gitu. Iya betul. Aku juga 30 jadi ya udah lewat aja. Kita lanjut kalau begitu. Sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer, ada satu pertanyaan lagi dari saya. Kenapa dan apa artinya dibalik Z for Zeiser?
Ini ceritanya agak panjang atau mau cerita yang pendek aja? Bebas. Jadi pertama tuh aku bikin nama Zaiser ini lagi aku SMP. Jadi emang lagi masa-masa aku tuh mulai main game itu main otome ya, Bang Mas Adli. Otome Jadi apa? aku nggak ingat, aku itu main otome di HP. Tapi kayak Memang istilahnya memang dari dulu sudah ada bibit-bibit tergiring ke Love and Deep Space ya Anda ya. Jadi gini ceritanya. Jadi aku ngerasa waktu lagi main otome ya, itu kayak ini karakter manggil nama asliku aneh gitu. Aku nggak suka gitu. Makanya aku bikin Kenapa nama aneh? kayak aneh aja kalau misalnya kayak karakter fiksi itu manggil nama asli. Kan itu kayak doesn't make any sense to my little brain gitu. Ih, Aku why? nggak tahu ya kalau Bukannya misalnya orang-orang di sana suka dipanggil nama asli nggak apa-apa. Tapi ini untuk aku sendiri aku kurang. Oh, Gila. bukannya kalau kayak dipanggil, sayang hari ini udah tidur belum? Udah makan belum? Kayak panggil nama bukannya lebih intim ya? Enggak kan? Enggak, aku nggak bisa. Kayak aku mungkin ada kayak batasan ya. Kayak fiksi tetap harus fiksi, yang in real life sama tetap in real life. Jadi kayak kalau misalnya tetap dipanggil sama karakter fiksi, lebih baik punya nama fiksi gitu. Jadi gitu. Ah. Jadi awalnya tuh kan tadi Mas Aldi juga udah tahu kan, aku kan K-popers gitu. Tahun Gen 2 dan Gen 3. Jadi waktu itu lagi sebagai anak masih muda dan masih kayak kurang kreatif ya. Aku kepengen nama yang unik. Aku pengen nama yang kayak ya udah that's me gitu kan. Terus lagi karena itu aku nggak tahu Mas Ardi tahu penyanyi namanya Zico nggak? Tahu. Dari K-pop. Nah, aku ngambil dari dia punya nama. Tapi aku mikir, aku pengen dia jadi cewek. Maksudnya kayak kalau kan literally kan kayak nama cowok gitu kan. Jadi aku kayak pengen Zico tapi versi cewek. Tapi kalau Zika terlalu cewek gitu. Terus aku pengen something kayak ya udahlah yang agak beda gitu. Jadi tadinya tuh Zikr tadinya. Terus aku setelah berapa lama nggak aku pakai karena aku kan sekali lagi kan bukan gamer ya. Jadi kayak aku pun itu di otakku doang dan juga tertulis doang kan. Jadi aku nggak pernah ada denger nama Zaiser itu kayak disebut gitu. Terus suatu hari aku masuk ke game yang namanya Guild Wars 2. Mungkin kalian tahu karena aku nge-streamnya sekarang kan Guild Wars 2 terus ya. Itu aku masuk ke guild Indo. Nah di saat itu aku mulai karena pakai username-nya Zaiser gitu atau Zikr sebenarnya waktu itu. Jadi kayak orang-orang mulai nyebut namaku gitu kan. Ada guild yang manggil aku Jicar, pakai J bahkan. Ada yang manggil aku Zicar. Jadi nickname aku tuh nama panggilanku tuh nggak pernah Z tapi Char gitu. Nah terus habis itu aku join satu guild Indo di mana ketua guildnya itu agak bukan kebule-bulean tapi dia kayak cukup kayak ya orang bule lah, dia ngomong Inggris terus gitu. Di saat itu dia manggil aku tuh Zaiser. Dia selalu satu-satunya yang manggil aku Zaiser. Terus aku kayak wow, that sounds better than every other yang ada pernah masuk di otakku gitu. Terus habis itu since then aku pakai itu. Ya, thank you to that guy. I am sticking with this name. Nah, tapi karena everybody gak bisa menyebut namaku. Jadi ini kejadiannya lagi aku mulai nge-stream ya. Karena orang-orang kayak Zikr, Zaiser gitu. Terus aku kayak ya udahlah, tapi I'm sticking with the name Zaiser gitu. Ya udah, I'll just make a nickname that everyone can like maybe easier to pronounce it. Ya udah Z. Because ya udah huruf Z aja gitu. Tapi kalau aku ngomong huruf Z aja ke orang Jerman, mereka manggil aku Z, bukan Z. Jadi kayak ya udahlah serba salah lah kayaknya. Ya udahlah, whatever that is. Tapi Gitu. ini apa sih? Ada komentar tadi sebenarnya dari si Mura. Suka Apa Zico. Suka Zico sih. Ini benar lagi masih suka Zico. Aku harus bilang ya, waktu itu walaupun Zico tuh bukan my ultimate bias juga. Jadi aku emang ngikutin grup-grup kan banyak kan. Tapi waktu itu yang aku ikutin kan tadi kayak aku sebut Shiny. Dan terus habis itu ada kayak My Name sama Teen Top. Itu 3 yang aku ikutin. Nah Block B yang ada Zico-nya itu kayak aku suka lagu mereka. Dan aku tahu beberapa member mereka karena emang unik-unik kan. Tapi ya dari semua nama member-member artis Korea waktu itu yang menurutku paling wow itu Zico gitu, walaupun aku bukan yang ngikutin dia banget, tapi aku suka lagu-lagu dia, aku suka kayak their performance karena kayaknya waktu itu di zamannya K-pop yang Gen 2 Gen 3 itu kayak mereka punya performance itu agak beda in their own vibe gitu kan. Jadi makanya aku inget Zico always gitu. Oke. Tadi ada komentar, Tinta baru keluar lagu tuh kata Mura. Yes, aku udah nonton, aku seneng banget kayak literally kayak
they are not aging, guys. I need their skincare routine for real. Aduh, duit Kak. Kalau perawatan pakai duit itu kan Ya sih. ya begitulah ya. Pasti sih. Klinik kecantikan segala macam. Aku baru kemarin discover Her by Black Bee. Black Bee banyak lagu bagus Kak, dari debut sampai ke paling terakhir itu apa ya? Bagus-bagus kok, kecuali aku yang nggak nyantol tuh cuma satu kayaknya, yang lagu balad. Tapi aku nggak inget yang mana judulnya, cuma satu kayaknya. Aku Block B balad nggak pernah ngikutin. Aku selalu yang aneh-aneh itu, yang Iya, ada betul. beatnya. Bahkan Iya, kayak betul. mamaku suka gitu. Jadi kayak ya udah, recommended Aku pun. guys. Ada komentar lagi di atas tadi, Zika bagus kok kata Lea Kill. Untung nggak Zeke kata Hikari Tamago, kayak Zik gitu ya. Zik. Iya. Ada Gitu komentar lah, lagi guys. culture. Kemudian atas tadi ada komentar Otome. Betul, agak aneh aku juga kata Mura. Ada komentar kukira LND itu game pertama yang cowok-cowokan gitu. Bukan Kak. Otome Bukan. sudah panjang sejarahnya. Otome awalnya dari Jepang kan. Jadi yang waktu itu aku mainin juga kalau nggak salah itu emang dari Jepang punya, dan mereka, tapi karena yang dari Jepang itu mereka nggak ada gacha-gachanya kan. Masih kayak ya udah kamu salah milih dialog, intinya antara good ending atau bad ending aja gitu. Dan biasanya I have no idea if this is just me, I always ended up in bad ending. Jadi ya sudahlah. Terus karena lagi udah mulai masuk kuliah, mulai tergila-gila sama K-pop, aku punya Otome Live itu agak berhenti. Jadi aku waktu itu sempat main Mystic Messenger tapi kayak cuma sebulan gitu. Tapi karena kuliah tuh juga agak gila ya. Udah kuliah, ikut K-pop dan segala macam. Aku harus buang jauh-jauh semua Otome-Otomeku kan. Nah, Mystic tapi habis itu Messenger ini kok rasa-rasanya ada yang pernah bilang ini ya? Mystic Messenger itu cukup kayak one of pentolannya Otome di global gitu. Waktu itu kalau nggak salah GSMR juga ada yang bilang dia tuh tahu Mystic Messenger. Oh, Siapa ya? Ini game jadul kan? ini game jadul, bener-bener bukan jadul banget sih ya, masih kuliah S1 waktu itu. Jadi 2014-an, enggak, 2017-an mungkin, 2016-an aku agak lupa. Oke. Jadi ya gitu, karena Mystic Messenger waktu itu agak demanding sih setahu aku, karena banyak kayak in real life timing gitu, kayak ntar kamu dapat message jam berapa pagi gitu. Terus aku kayak aduh aku gak kuat. Aku kuliahnya waktu itu lagi gila, karena aku semester 3 sama semester 6 itu wajib internship kan. Semester 3 lagi aku kuliah itu internship di Flavor House. Lagi semester 6 itu kita wajib untuk internship antara di Jerman atau di Swiss. Jadi emang udah hektik sekali hidup saya gitu di saat-saat kuliah S1. Jadi ya gitu. Nah tapi habis itu aku dengar-dengar waktu itu masuk Otome di Cina kan. Pertama kali kalau nggak salah yang MLQC, yang Love and Producer. Itu yang mulai Apa itu? bergaca itu. MLQC? Itu tuh. Wow, gantengnya. Saya pencinta Ikemen. Ini Dan laki-laki favoritnya ganteng. siapa Kak Ikemen di sini? Dari apa, MLQC kah? Eh. Aku MLQC nggak main. Karena waktu itu masih sibuk. Kalau nggak salah MLQC keluar 2017 kan. Aku Betul. 2018 itu harus berangkat ke Jerman untuk praktikum internship di Jerman. Jadi waktu itu digencerin untuk belajar bahasa Jerman di kampus. Terus habis itu apply kerja di Jerman yang kita nggak pernah ke Jerman sebelumnya. Kita nggak ngerti cara kerja ya, cari kerja di Jerman dan segala macam. Jadi 2017 itu was a stressful year. Jadi aku skip gitu. Oke. Ada komentar dari Simura MLQC kakaknya Love and Deep Space Kak Adli. Aku lihat di sini ada yang bikin itu di Reddit. Tadi ada komentar juga. Kudu bangun jam 3 atau 4 pagi biar nggak ketinggalan kata Simura. Iya, Kalau tuh. misalnya kamu ketinggalan, kenapa? Kayak seingat aku kamu jadi nggak bisa akses konten itu deh. Seingatku ya. Posesif banget. Jadi cukup demanding gitu. Jadi aku nggak bisa waktu itu. Juga karena di saat itu aku juga lagi mungkin pertama-tama juga lagi Guild Wars 2 ya. Jadi masih hype-hype ya Guild Wars 2, terus kayak ya udah lagi HP aku singkirkan dulu, aku main Guild Wars 2 bersama teman-teman kampus gitu. Kenapa lebih memilih Guild Wars 2 yang jelas-jelas tidak ada Ikemennya dibandingkan memilih Ikemen? Jadi Ikemen is pertama- life, bukan begitu? Ikemen is still live. Ikemen will never leave my life gitu ya guys ya. Like
looking at handsome men, it's going to prolong your life for real. It makes you happy. Tapi kalau Guild Wars 2 itu mungkin karena aku kan teman sekelas, jadi ada teman sekelas yang emang orang-orang MMORPG kan. Jadi kayak cari yang ngobrolnya lebih nyambung itu lebih gampang kayak gitu. Sedangkan yang main otome itu waktu itu di kampusku tuh nggak banyak. Bahkan lebih tepatnya aku nggak tahu siapapun gitu. Jadi karena ya dapatnya temen yang main MMORPG, ya udah I stick with that, dan ternyata I fell in love with the lore as well, the storyline of that game. Jadi I stay and I was there for now 9 years. I'm still there in Guild Wars 2 for 9 years. Oke. Basically sekaligus untuk kultur begitu ya, biar masuk cerita gitu ya. Iya. Dan juga dia apa ya? Jadi selama ini kan kalau misalnya game community gitu kan banyak yang kayak toxic dan segala macam ya. Sedangkan untuk Guild Wars 2 waktu itu, jadi untuk anak kuliah waktu itu yang masih no income, Guild Wars 2 nggak butuh subscription, nggak kayak FF, nggak kayak WoW. Terus habis itu di sisi lain Guild Wars 2 itu learning curve-nya horizontal. Jadi walaupun kamu kayak mungkin baru main gitu, kamu udah nggak akan ketinggalan jauh sama orang-orang yang udah veteran gitu. Jadi kayak aku bisa santai dengan my own pace gitu, dan nggak ngerasa kayak dikejar-kejar setan untuk login tiap hari, karena aku udah nyobain MMO lain dan aku gak bisa keep up, capek banget gitu. Oke. Kita balik komentar sedikit. Ada komentar cara GW2 ku ikemen, kata Sinox. Sip. Di GW2 tuh kita bisa, sayangnya ya their face feature itu udah di set gitu. Jadi kita nggak bisa kita ganti-ganti karena ini game 2012 guys. What do we expect? Tapi yang kita bisa lakuin itu kita bisa mix and match baju, dan jadi banyak orang bisa nge-cosplay atau bisa kayak ngedandanin their literally character gitu. Jadi our end game in Guild Wars 2 is fashion wars. Baju beli? Baju, you can get some for free, you can grind some, ada yang bisa beli. Jadi terserah. Tapi kayak beli pun yang harus beli dengan gems, kita bisa grinding gold buat di-convert jadi gems. Jadi bisa in the end gratis gitu. Oke. Satu lagi Kak, sebelum tanya pertanyaan dari viewer, kenapa ya ikonnya di sini burung? Oke. Dibilang ini bird bukan? Yes, bird. Jadi bird itu beneran burung? Tadi kalau nggak salah di awal ada yang bilang Zaiser itu jangan-jangan burung. Mungkin ya, enggak. Tapi kayak bukan, nama Zaiser bukan dari burung. Tapi jadi ceritanya, aku tuh waktu itu baru putus, sedih-sedihnya. Terus om aku bercandain gini, udahlah kamu beli burung aja, kamu lempar dia bakal terbang balik ke kamu gitu. Oke. Jadi gitu awalnya. Nah terus habis itu saudaraku pelihara waktu itu lovebird. Jadi yang dilolohin dan segala macam. Nah burungnya itu nempel banget sama saudaraku. Jadi kayak aku percaya sama omku karena aku ngeliat saudaraku sendiri kayak gitu kan. Oh iya di apapun itu burung bakal terbang ke kamu gitu. Dan waktu itu kejadiannya juga kalau nggak salah lagi deket-deket COVID deh. Jadi kayak emang nggak bisa sosialisasi with everyone gitu kan. Jadi ya udah akhirnya aku carilah burung yang menurutku fits my personality. Dan suatu hari di TikTok waktu itu ada muncul cockatiel yang jenis burung yang warna kuning ini, dan dia tuh bisa bersiul-siul lagu. Dan lucunya tuh kebanyakan ya bener-bener nggak fals gitu, kayak bener-bener ngikutin nada gitu. Oh, ini cockatiel namanya. Ya, jadi buat kalian mungkin ada yang tahu kalau aku emang hobinya nyanyi. Jadi buat aku waktu aku pertama kali denger cockatiel siul, aku kayak, okay, this is it. This is my bird gitu. Nah, jadi gitu awalnya aku terobsesi sama cockatiel di situ. And then And then when I got one, I am obsessed. And everything, my phone isinya itu cuman kayak 1000 foto my cockatiel. I know I am like an obsessed mom, but they are cute, okay? You guys have to know, they are really cute. Ini literally sekarang masih punya burungnya? Ada tapi di Indo. Jadi sama my moms. Aku kepengen punya juga di sini, cuman yang bikin aku susah satu, aku kan tinggal di flat ya, jadi kayak the owner of the flat tuh nggak bolehin. Itu kebanyakan yang terjadi di Jerman. Kalau misalnya kamu kepengen punya pet, harus nyari yang pet friendly flat.
Nah, kalau misalnya yang pet friendly kadang lebih mahal. Jadi aku kayak, you know what, I am still struggling financially, maybe later gitu. Nah, terus habis itu another thing is, jadi di Jerman tuh ada ini, Ruhezeit, waktu tenang. Jadi kalau misalnya di atas jam 10, makanya aku sering bilang gini ke viewer aku, kalau misalnya aku nge-stream sampai jam 11 gitu kan biasanya kan, di atas jam 10 aku biasanya lebih tenang gitu, kayak aku nggak akan nyanyi out loud dan everything, karena itu di atas jam 10 tuh kita nggak boleh berisik gitu. Tapi flatmu tuh kayak tidak kedap suara gitu. Biasanya kalau flat yang lebih murah kurang ya. makanya flat yang pet friendly itu yang lebih mahal gitu, karena mereka butuh dinding yang bener-bener dinding gitu. Gitu. Oh, I see. Oke. Kita baca komentar sebentar. Ada komentar dari Nox, kayak hobi bapak-bapak, kata Nox. Tapi serius ya guys ya, kalian kalau ketemu koketil ya, itu tuh kalau misalnya mereka nyanyi apapun yang mereka diajarin, saya kan mereka harus diajarin siul dan kita kasih lagu apapun gitu. Dan yang aku punya petku namanya Zazu. Zazu? I have no idea why namanya kebetulan pakai Z juga. Jadi itu ngambil Zazu nama dari Lion King. Nah, di waktu itu aku ajarin lagu September yang ayah na. Ya dia ya siulannya gitu terus, tapi kayak siul dalam bentuk siul gitu. Nah, jadi ya gitu. Kalian tapi bayangin guys, kalau misalnya kalian cuma ngajarin satu lagu ke itu burung, dia bakal nyanyi satu lagu itu seumur hidup seharian. Jadi lebih mending kalian ajarinnya beberapa lagu ya. Baik. Ada komentar Kak Z for Zazu, kata Malignant and Hearth. Aku punya bot untuk channelku namanya Z4 Zazu. Oh, boleh. Ada komentar juga di atas tadi, Kak, jinak-jinak merpati lebih jinak burung sendiri, kata Malignant and Hearth. Aku gak mau jawab itu. Itu lagu brain rot banget. Mari kita lanjut ya. Sudah ada pertanyaan dari viewer, Kak. Kita masuk pertanyaan pertama dari Jonathan. Kak, kalau bikin Indomie kuahnya harus air baru atau air rebusannya boleh dipakai? Tanya Jonathan. Jadi kalau misalnya Indomie itu kan biasanya dia digoreng ya biar kering kayak gitu ya. Terus habis itu yang biasanya kalian lihat kalau dari kuah dari ngerebus Indomie itu tuh minyaknya dari ngegoreng Indominya itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kepengen healthier version ya kuahnya dibuang, terus habis itu kamu ganti dengan air yang baru-ish gitu. Tapi kalau misalnya I as a food technologist, I'm too lazy to do that. Loh, jadi I'll just like bukannya katanya kalau misalnya ngerebus Indomie kuah gitu, kuahnya itu sudah ngelarutin vitamin di dalam mie yang difortifikasi? Sebenarnya gitu, semua kandungan itu kalau semua kandungan makanan entah apapun itu, kalau misalnya kamu rebus, itu semuanya bakal masuk ke air rebusannya itu. Betul. Jadi kalau misalnya kalian kepengen yang clean, which is gak ada, kan banyak orang yang bilang kayak itu ada lilinnya segala macam. By the way itu enggak ya guys, mohon maaf ya. Aku agak sedih kalau ngedenger orang kayak itu ada lilinnya kayak oke. Cuman kalau misalnya banyak orang kan yang menghindari minyak ya. Nah kalau emang nggak mau minyaknya ini, ya you have to throw away that air. Tapi kalau misalnya kayak you don't mind with everything karena semua nutrisi yang ada di situ kayak bakal larut ke air yang itu juga anyway gitu. Jadi sebenarnya it's back to your own take sih. Aku rekomendasi. Sebenarnya kalau aku rekomendasi nggak usah sampai separno itu, kecuali kalian makan Indomie setiap hari, which is not recommended as well. Oke. Kita lanjut kalau begitu, Kak. Pertanyaan dari Malik and Hearth. Cici, antara Zain dan Safian milih siapa? Anjir. Kamu mesti pilih lagi. Masa nggak pilih Zain? Pinter, dokter, sundere. Masa pilih Safian? Mohon maaf nih ya, tapi jadi I have to admit my first love in the game was Xavier. He was the reason I was in the game at first, karena dia tuh tipe this high school love kind of story gitu kan dari pembawaannya, and he is like this like prince like story gitu dari pembawaan dia. Dan mungkin nih, karena aku kita lah mungkin orang Asia yang strict gitu, orang tua kayak kamu nggak boleh pacaran sampai lulus SMA segala macam. Jadi kayak mungkin itu jadi ke reflect dari kayak Xavier tuh ngebawa-bawa yang kayak high school love kind of thing gitu, yang selama ini nggak bisa aku alamin. Tapi guys, setelah so long of playing this game,
aku akhirnya jatuh dan luluh kepada Zayn. I'm so sorry, Savior Girl is not that saying that I don't love him. I still love him so much. Tapi yes, Zayn menurutku lebih kayak a safe place aja sih untuk dunia yang terlalu chaotic ini gitu. Ini atau itu as in Love and Deep Space atau ini IRL? Everybody like every life gitu. Ya di game-nya sendiri chaotic kan, tapi in real life juga kayak chaotic. Jadi kayak kalau misalnya kamu kepengen resonate with a character kan, you will find someone yang kayak, oh I like this character karena it represents what I'm looking for gitu. Biasanya ya. Atau malah kebalikannya kayak, oh I like this character because I won't do it in real life with this kind of character. Because like I know like a lot of people like suka karakter-karakter yang quote to quote red flag in game karena mereka tahu in real life mereka nggak akan mau sama karakter kayak gitu. Jadi kalau in my kebetulan aku punya situasi ya, kalau aku suka yang resonate with what I'm looking for, bukan yang opposite gitu. Oke. Ada komentar dari The Witty Lion, Raphael. Raphael is cute. I love him also as well. So I am an OG3 girly. Zayn, Xavier, dan Raphael gitu? Yes. Oke. Jadi kesukaan fiksimu beda sama IRL, kata Roti. Kalau untuk aku yang sama. Aku nyarinya yang kurang lebih on the same par, on the same direction. Walaupun nggak 100% kayak, oh aku 100% nyarinya sama persis kayak Zayn. Gitu. Silas kenapa tidak masuk nama, Kak? Kan hot, kemudian kan kayak love Silas. Kayak evil gini. Tapi kan sebenarnya kan sayang ya dan cinta gitu kan. Aku mulai luluh dengan Silas yang akhir-akhir ini mulai jadi agak soft ke MC ya. Tapi Silas itu orangnya very dia keras, kelihatannya lebih ke arah kayak he has this harsh way of like approaching. Mungkin the way gitu. Jadi buat aku mikirnya kayak aku nggak cocok sama this kind of personality in both in real life and in fiction gitu, kayak I cannot resonate gitu. Jadi kayak aku ngerasa kayak maybe not for me. It's for other girls okay, but it's just not for me gitu. Karena aku ngerasa kayak bukannya jadi kayak nyaman dan segala macam, bukannya kayak jadi mainnya jadi happy gitu. Terus aku malah kayak okay, what is he going to do next gitu, kayak ngerti gak sih gitu. Padahal kan kita kan kepengen mainnya buat happy ya. Oke. Silas banyak bini ya, jangan. Loh, Zayn sama Xavier dikira tidak banyak. Satu lagi dong, Kak. Guys. Mumpung sudah disinggung, Caleb sendiri bagaimana tanggapannya? Oke, I have to admit, lagi Caleb punya story keluar, aku takut mainnya. Kayak I know that it's only fiction, tapi kayak a lot of girls itu cukup immersed with storylines, bukan cuma Love and Deep Space doang, tapi kayak kalau baca komik atau nonton kayak anime or like reading like novel books gitu, we immerse ourselves. That's how we understand and that's how we feel gitu. Nah untuk aku personally, Caleb he scares the hell out of me. I was so glad that Zayn came up, like on that storyline dia muncul. I was like, oh my god, Zayn, you're my savior kind of thing. Jadi mungkin karena that feeling masih terimprint, I love Caleb in a way kayak dia punya character progression and everything, and development and everything. Tapi kayak for me also he is not for me gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak paham. Ya udah gitu. Oke, ada bukannya komentar. Any hate ya guys, bukannya hate any of the LEs ya. I love all of them. You guys can definitely ask all of my friends. I am a harem girly. I am literally playing everyone's story. I love everyone. I hype every banner and everything. Gitu. Ada komentar, Kak, Caleb GG kata The Witty Lion. Kemudian ada komentar juga, aku aja berbagi suami sama Z kata Mura Sakura. Ya Mura, thank you. Terus ada komentar juga dari Diechan, Silas istriku, Kak, kata Diechan. Istri oke. Tadi maunya apa sama Everybody's Sisi? wife. Mumpung sudah disinggung Lats, Kak. Sudah berapa banyak, Kak, duit keluar di sini? Kayak lebih baik Apakah gacanya ampas? That's actually two interesting question to ask. I have to admit I'm a spender ya. Jadi kalau aku udah apakah paus? Tidak. I won't say aku bukan paus karena aku belum sampai VIP untungnya. Kalau misalnya bisa banyak keluar duit gitu dapat VIP. Dapat VIP tapi sekitar $5,000 ya kalau nggak salah ya guys ya.
Hah? Ya, bisa dihitung sendiri. Tapi kayak kalau misalnya Itu aku ngerasa kayak oke, kalau belum basically VIP, I guess I'm still safe gitu. itu I 5K guess. itu akumulasi. Akumulasi dari awal ya kalau nggak salah ya. Banyaknya. Tapi aku nggak bisa ngomong banyak sih, soalnya kayak untuk rupiah gitu ya. Kalau emang di convert jadi USD emang banyak banget. Tapi kayak contohnya kamu kalau misalnya pakai gaji sini gitu, itu ya cuman gaji 2 bulan. Oh, I see. Yang terkesan besar tapi ternyata tidak besar di negara-negara maju gitu ya. Nih ya, jadi Ah, gitu. oke. Kakak gacanya ampas atau tidak, Kakak? Ada masanya ampas, kayak contohnya wedding banner itu teman-teman aku nge-stream pool aku ke teman-teman aku. Mereka tuh sampai agak sedih juga kayaknya. I don't know if they're still in the chat. Tapi itu yang ngomong Duar Silas itu karena lagi aku nge-pool, aku pengennya kayak waktu itu yang aku pilih kan 3 kan, ada OG3 gitu. Yang muncul-muncul Silas dari standar banner. Terus aku kayak marah-marah gitu kayak, Silas kamu ngapain kamu pulang? Aku bukan butuh standar banner, aku butuh wedding banner dari siapapun gitu. Aku kayak gitu. Jadi kayak ya ampas ada waktunya ampas, tapi ada lagi hoki ada waktunya hoki. Soalnya kayak kemarin Zain kan ada myth tuh. Myth yang baru tuh. Aku 64 pool dapat 2. Jadi kayak ya gitu. Ini kalau misalnya kamu ampas begitu apakah top up lagi atau tidak? Kadang iya, tergantung lagi ada duit atau enggak. Soalnya kayak I have to admit ya, kayak Love and Deep Space. Mungkin ini agak kedengarannya dramatis ya. Buat aku, emang banyak orang di luar sana tuh image Love and Deep Space emang agak-agak negatif mungkin ya untuk normis ya. Tapi buat aku, karena aku tinggal di Jerman, aku punya temennya juga terbatas juga kan. Kalau misalnya itu mereka juga sibuk dengan kesibukan sendiri. Jadi kayak main Love and Deep Space itu kayak it just occupy my time aja gitu. And it makes it better gitu. Karena jujur, I have to admit again, there's another story behind this. I started playing Love and Deep Space because I just broke up with another guy. Gitu. Ini Anda tuh kayaknya triggernya kalau misalnya main game otome itu mesti putus dulu ya. Gitu ya. Jadi, my in real life friend itu dia waktu itu juga play Love and Deep Space. Jadi aku bestie sama orang ini tuh udah 23 tahun. Kita berteman walaupun aku sekarang cuma umur 28. Jadi kita share a lot of like same interest. Terus lagi di saat aku quote to quote baru lagi, down-downnya lah ya. Dia kayak, you know what? Try this game. It's 3D men and they're Ikemen loh gitu. Oke. So there you go. Tapi kayak it made me realize at how toxic my relationship was. Oh, oke. Jadi taking from that side alone ya, I mean like a lot of people bisa mandang Love and Deep Space in a negative way, but for me it helps me to realize like, okay, I was treated so bad last time, I was so blind, I need to logically sadar gitu. Kayak this is how I want to be treated next. Jadi aku ngebuat standar aku next kayak walaupun aku nggak bikin standar perfect, tapi aku setidaknya tahu aku kalau bisa cari cowok yang lebih kayak gini, lebih kayak gitu. Walaupun aku nggak kayak, aku bakal cari cowok harus Zain 100% nggak apa. Itu terlalu delulu menurutku. Oke. Jadi gitu. Oke. Sebelum baca ke komentar tadi saya mau ditanya, tapi aku lupa. Apa tuh? Kalau disarankan untuk memain game otome dan ikemen, apakah pernah merasa tersakiti oleh ikemen yang di game? Enggak sih ya. Kan Kayaknya beda enggak dengan IRL ya. Kalau IRL kan mungkin bisa menyakiti ya cowok-cowok. Kayak kalau misalnya tersakiti agak beda, tapi kalau misalnya yang tadi kan yang kayak Caleb ngerjain Caleb punya story, aku agak takut ya. Tapi kalau tersakiti kayaknya enggak deh. It's kind of like a different things. Kalau misalnya a game or ikemen or like a character can make you like tersakiti, you guys have to like just get away from it. It's literally toxic for you, then it's not for you dan segala macam gitu. Jadi no, not for me. Karena setiap kali aku udah ngerasa mungkin something is like slightly udah mulai agak-agak negatively impacting me like in a bad way, I'll just pull myself back gitu. Jadi Oke. Kita baca komentar sebentar Kak. Ada komentar di atas, kakaknya stream game apa Bang Adli? Ini nanti aku tanyakan nanti ya. Nanti ada sesi aku nanya dia main apa aja. Ada 2 pertanyaan lagi habis ini.
Terus hello world chat, who is this diva? Kata Osmo. Hi Osmo, thank you. Ada komentar lagi, mereka nemenin gitu ya Zi, kata Mura. Iya, jadi kayak kalian untuk yang main kan mungkin tahu ya, kayak ada feature-feature kayak yang nemenin study, nemenin workout, nemenin work, dan sekarang ada juga nemenin tidur dan segala macam. Aku waktu itu lagi ngerjain tesis, itu kan tengah malam ya. Biasanya aku tuh aktifnya tuh tengah malam gitu, kayak maksudnya kayak kalau udah malam tuh otakku wah gitu. Dan di saat jam-jam segitu kan nggak ada yang online ya, nggak ada yang jadi kayak that feature itu quite nemenin gitu. Jadi aku sambil dengerin musik sambil kayak oke, ada mereka feature yang lagi literally nemenin study and everything. Jadi buat aku yes, it's nemenin, and in a way it's very ngehibur from time to time. Kayak aku kalau lagi otaknya udah mulai kayak stuck nih, kayak whatever like writer's block and everything, ya udah aku pencet aja mereka punya muka gitu, kayak ngerti gak sih gitu. Itu that one itu ngehibur tau, kayak untuk cewek-cewek gitu, terutama like me gitu, the person like me itu ngehibur. Atau kalau misalnya kayak there's this one thing I really despise, like working out yang repeated, yang kayak repeated activity. Makanya aku nggak bisa kayak nge-gym dan segala macam karena menurutku bosen. Aku sukanya kayak tipenya sepak bola atau misalnya basket dan segala macam, atau skating karena dulu aku skating juga. Nah, tapi karena bola? Iya, aku dulu antara striker atau goalkeeper karena nggak ada yang mau itu biasa ya. Sih beneran soccer? Soccer ya, tapi school soccer ya kebanyakan ya, yang dari. Ini aku terpukau karena aku pribadi jarang ya denger yang namanya perempuan itu bakal milih sepak bola. So aku kayak lebih suka sepak bola daripada basket personally. Oke. Jadi dan waktu itu katanya teman-temanku yang cowok-cowok, aku kalau nendang tuh dia bisa nge-curve. Aku nggak ngerti karena aku dulu juga nggak perhatiin, tapi katanya nge-curve gitu. Bolanya kayak muter gitu. Iya, tendangnya agak dia dari lurus terus belok, nyuk gitu. Oke. Gitu. Aduh, aku ingat banget aku nendang bola gitu terus kena kepala temanku yang cowok gitu, terus aku ngakak-ngakak doang, maaf ya guys, tapi oke. Ada komentar dia kira main voli pantai. Jujur aku yang namanya perempuan tuh kayak biasanya voli. Kan biasanya kayak perempuan tuh kalau teman-teman SMA aku dulu ya, teman-temanku biasanya mainnya voli gitu Kak, atau bulu tangkis begitu loh. Kayak sepak bola tuh kayak Aku nyoba volley. Jadi waktu itu kebetulan aku di SMA yang dia cukup banyak aktivitas olahraganya. Jadi waktu itu pilihannya ada softball, ada volley, ada tenis, ada badminton, ada basket, ada soccer, ada running. Kita juga punya running track. Jadi waktu itu aku paling nyaman di bola. Lagi volley, aku bisa main volley. Cuman kurang gitu karena mungkin aku pendek juga ya, aku termasuk yang pendek ya, walaupun pendek bukan jadi alasan, tapi karena aku ngerasa sebelumnya aku nggak pernah volley, sedangkan aku SMP aku futsal ya, jadi kayak jadi naik ke soccer itu kan lebih gampang in a way gitu. Iya. Ini sebelum aku baca komentar lagi, apakah punya peralatan bola, like literally kayak sepatu? Dulu lagi masih aktif, iya. Sekarang aku udah saya sudah tidak seaktif itu guys, gak punya tim ya, mau mainnya sama siapa ya, gitu. Jadi lagi masih SMP SMA aku punya sepatu bola dan segala macam. Aku ingat banget warnanya biru sama satunya lagi satu pasang warna oranye. Semakin mentereng semakin bagus. Oke, bentar ya aku catat lagi ya. Tadi ada komentar apa lagi di atas ya? Benefit VIP apaan? Kalau ditanya mengenai LUTs ya. Benefits VIP kalau nggak salah ya, karena kan aku kan juga belum punya dan jadi aku cuma tanya-tanya dari temen atau tahu dari cerita-cerita orang, itu kamu dikasih kayak CS khusus. CS? What's CS? Jadi kalau misalnya customer service, jadi kalau misalnya something happen atau kamu punya komplain atau kamu punya like input and anything, they have their own. Jadi mereka pasti lebih dibaca, lebih di everything, and then mereka juga ngasih tahunan itu kayak VIP gift box kalau nggak salah. Jadi waktu itu as in virtual. Jadi mereka dapat kotak beneran dikirim ke alamat kalian gitu. Wih, physical. Waktu itu physical, yang tahun lalu itu ada 4 plushies in it kalau nggak salah ya, 4 plushies yang nge-represent laki-lakinya karena kan waktu itu Caleb belum keluar kan. Itu terus ada kayak acrylic standee dan ada handwritten letter from the male leads. Walaupun I know it's not the real male leads, tapi like in a form of like handwritten letter gitu loh.
Udah kayak itu ya, udah kayak K-pop apa sih video call. Iya, bisa somewhere around there. Boneka lucu-lucu. Aku lihat di Google lucu-lucu juga, kecil-kecil. Oke. Ada komentar Kak dari Memori, ini calon-calon BA Lats cabang Jerman ini. Kalau cabang Jerman aku belum bisa karena aku tahu banyak banget creator Jerman yang actually like literally jadi official content creatornya Love and Deep Space. Jadi aku cuman bermain dalam diam aja I guess. Oke. Hebohnya Apalagi di tadi ya? Discord sendiri tapi gitu. Nggak apa-apa. Aku pernah denger dari siapa waktu itu ya, si Kani sama kalau nggak salah. Apakah jangan-jangan tergabung juga ya? Kani waktu itu kayak bilang dia itu kayak punya beberapa orang gitu loh yang Discord bareng kemudian nontonin orang-orang yang main lat segala macam. Apakah Anda juga masuk grup itu? Aku ada di Discord yang ada Kaninya dan ada Mura. Jadi mungkin ya gitu. Ini perkumpulan wanita-wanita apa? Waktu itu aku lupa Kak. Tapi kalau nggak salah ada namanya wanita yang ikut main lat gitu loh, kayak ada satuan. Iya, dan kebetulan aku itu kan kalau nggak salah itu yang Indonesia ya. Aku juga ada join Discord channel yang isinya player Let's international juga di situ. Jadi itu juga cukup rame dan seru sih. Jadi, yang lucunya tuh gini, dari komunitas ini kan isinya majority perempuan kan. Sedangkan previously aku majority ikut komunitas itu laki-laki lah. Intinya kalau main game kan isinya laki-laki gitu kan. Ada perempuan but there are not that many, and mungkin cara mikirnya udah agak tomboy atau kayak udah kayak ya you know lah yang whatever kind of gitu mindsetnya. Tapi kalau misalnya kayak sekarang gitu, aku agak terpukau dengan how the fandom works karena majority perempuan itu kalau misalnya they need anything they are very supportive in a way. Kayak you know how girls and girls works, kayak I'm a girls kind of thing gitu loh. Jadi kayak aku butuh bantuan ini nih, terus yang nge-support tuh banyak banget, kayak antara giving you like supportive words atau kayak all those like maybe I can suggest you like this and everything, itu very helpful gitu. Bukan untuk gamenya doang, for in real life as well gitu. Kayak waktu itu ada yang aku kan pernah lagi harus operasi kan. Jadi kayak bulan Agustus kemarin aku ada operasi di sini. Terus ada satu tuh nge-DM aku. Dia dari Amerika by the way, dan kita nggak pernah ketemu. Dan dia kayak gini, if you need any help, if you need any food, just tell me, I will send you online. Aku kayak, oh wait, I never got this kind of like treatment before. Kayak ngerti gak sih? Kayak agak kaget gitu. Oke. Paham. Aku somehow kayak tiba-tiba out of apa sih reaction gini. Ada komentar lagi Kak, ada yang ngingetin kalau kamu lagi OTW datang bulan, dari mana saya tahu? I just know, please don't ask, kata Osmo. Iya, dia ada period trackernya dan menurutku cukup akurat ya. In a way kayak kadang tuh period tracker lainnya itu bisa agak telat untuk ngasih taunya, dan I have no idea how let's actually give that notification. Dan aku kayak I'm not taking this in a weird way ya, tapi lebih ke arah kayak oh it's very helpful. Oke, aku bakal prepare kayak all of my stuffs karena I know girls like we suffer when we're having that kayak you know. So basically benefit in a good way gitu ya. In a good way. For me it's in a good way. Like they also provided like one article in the game itself kayak what is period and how it works and everything. Itu kayak untuk beberapa orang gitu. Kalau aku kan emang anak science ya. Jadi kayak aku emang udah cukup terupdate with all of these, you know, articles about science and health and everything yang berhubungan dengan science lah. Tapi untuk banyak orang yang enggak, itu kan mereka kan mungkin enggak atau enggak pernah nyari atau enggak pernah kepikiran buat nyari gitu. Tiba-tiba jadi oh jadi kayak gini ya. So this is how women's body work. This is how the cycle works. Menurutku it became a very educational platform as well. Kayak contohnya juga this month sekitar tanggal 6 kemarin tuh kalau nggak salah kan the Moon Festival in China. Aku selama ini makan mooncake sama keluargaku. I have no idea why. I have no idea it was a festival. I had no idea how to make it. I have no idea itu isinya apa. Because of this game, I know how to make. Why it's a festival and then like itu isinya apa dan arti isinya tuh beda-beda gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak aku kayak oh this is a very educational game in one side gitu. Oh my god, I didn't expect this podcast to be like less. Ya kan basically dia kan mengenal Z ya. Jadi kan Z dari tadi cerita aja, kan denger aja. Right.
Apalagi tadi ya? Tadi ada komentar Kak di atas. Di bawah tadi ada komentar. Lagi ngomongin Lutz ya, Bang. Lagi ngomongin Lutz. Kak ini kan brand ambassador Jerman tapi Indonesia gitu lah. Terus ada komentar lagi, the power of true community kata Uncle Setsu. Yes. Terus ada komentar tadi dari Malignant Hearth. Cheesy, have you decide to buy the doll or plushies tomorrow at Miniso? Miniso. Iya. Jadi Ada besok jual untuk- ini di Miniso. Jadi kan waktu itu di akhir tahun lalu itu Let's ada collab sama Miniso di China ya untuk bikin like this Oh. plushie. Kalau Mas Adi kan juga dulu main kan, jadi kita tahu kayak ada that claw machine kan and everything. Nah ini Apa jangan-jangan Miniso beneran jualan kayak claw machine gitu? bukan claw machine tapi kayak bonekanya. Ntar mereka baru masuk Indonesia itu besok. Jadi guys, Oh. selamat berjuang untuk yang war besok karena saya so far away. Loh, harus war dulu, nggak kayak tersedia stok I begitu. have no idea itu bakal war atau gimana. Aku nggak ngerti caranya kayak di Indo itu Miniso kalau limited edition itu kayak gimana. Yang aku denger itu orang-orang tuh bisa ngantri. Kayak do you know Labubu? I know lah bubu. I Kayak gitu know. kan kira-kira? I don't know. I don't know how Labubu works in Indo actually. Lagi dia hype-hype-nya aku kan di sini kayak aku nggak ngerti gitu karena di sini B aja. Sama kemarin pas Labubu tuh nggak hype, aku juga nggak kena hype-nya karena di sini kayak nggak ngeliat apa-apa. Cuma kalau dari artikel berita orang kayak antri buat beli Labubu. Aku bahkan juga punya beberapa temen yang nanya kayak di Jerman tuh ada Labubu nggak sih kayak yang bisa dititipin nggak sih kayak mungkin harganya lebih murah nggak dari Indo dan segala macam ada gitu. Tapi aku kayak ya udah cuma sebatas itu. Tapi ternyata aku lihat saudaraku everything Labubu and I was like wow it's this serious ya ternyata Labubu in Indo gitu. Iya betul. Tadi ada komentar dari Uncle Setsu scalp. Ya mungkin ada scalper juga biar nanti bisa dijual lebih mahal lagi. Ya. Ada komentar di atas nggak kebayang usia ada puluhan lebih atau mendalami kalau mendalami handicraft yang ke sejenis cewek tapi mana Yakuza. Terus di atas ada komentar apa lagi ya? Sebentar ya. Habis Kak? Habis ya? Oke. Rasanya belum kebaca? Habis. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Lanjut. sih. Boleh. Ada pertanyaan dari Murasakura. Dulu ada ngerasain culture shock di awal pindah ke Jerman nggak? Yes, banyak banget. Aku jujur banyak banget. Pertama-tama, aku kan lagi pertama nyampe Jerman itu nggak langsung di kota ya. I was in this small town / almost village-ish. Jadi kayak everything itu tutup jam 5 sore. Semua. Supermarket tutup jam 5 sore. Hari Minggu supermarket itu nggak buka sama sekali. Dan McD di tempat area itu waktu itu juga tutup sekitar jam 10. Jadi nggak ada yang namanya 24/7. Forget about it. Kayak kamu kalau misalnya udah tengah malam lapar, you have to cook. Kalau kamu ternyata nggak punya bahan makanan, ya udah you try to survive, I guess gitu. That's the first thing. Terus yang kedua, yang aku tadi sempat mention about Ruhezeit yang artinya jam tenang. Jadi di Jerman itu kita punya jam-jam tenang yang kayak kita tuh nggak boleh teriak-teriak, kita tuh nggak boleh pakai vakum, kita tuh nggak boleh nyalain musik kencang-kencang, kita nggak boleh, bahkan istilahnya aku waktu itu denger ada orang nyanyi keras, like just sing out loud gitu, itu considered as rame gitu, bahkan dikomplain. Dan kalau misalnya dikomplain dengan ada tetangga yang sampai ekstrim itu sampai manggil polisi. Jadi itu nggak boleh sekitar siang jam 2 kalau nggak salah. Terus malam itu di atas jam 10 udah nggak boleh. Hari Minggu, the whole day. Gitu. Jadi itu dua culture shock yang aku paling berasa di sini. Apalagi ya? Oh, kalau di sini juga paling misahin sampah ya. Tapi kayaknya di Indonesia juga udah mulai ya misahin sampah. Kayak plastik sendiri, kertas sendiri, bio atau bahan makanan dan segala macam, tisu segala macam sendiri gitu. Dan kaca juga sendiri. Itu harus ingat. Karena kalau misalnya sekalinya salah, udah kita bisa bermasalahnya sama entah tetangga, entah orang yang bertugas sama sampah, sudah tidak mau bermasalah sama orang-orang gitu. Apalagi kamu bukan orang sini. Dan sebagai negara maju, ada satu hal yang aku agak kaget di sini. Semuanya masih serba pakai kertas di print, by the way. Online things is very limited. Like waktu itu aku untuk apply visa aku harus kirim pakai pos. Gak ada yang namanya apply online kecuali di kota-kota besar kayak sekarang Berlin sama Munchen itu udah bisa. Tapi kalau misalnya kamu kayak di kota-kota yang agak kecil dan provinsi-provinsi yang bukan pusat, you have to do everything by post, you have to do everything by call.
Hmm. It's not the easy way. Dan appointment for doctors here, it's very very hard to get, and you have gak bisa yang namanya kamu datang kutuk-kutuk ke dokter kayak aku kepengen ketemu dokter, itu agak nggak bisa. Jadi kalau sakit di Jerman, good luck. Aku cuma bisa bilang gitu. Tapi aku kan juga punya beberapa orang yang juga di Jerman yang tinggal, dan kayak mereka tuh bilang kalau misalnya sekarang sudah mulai sedikit-sedikit ada perubahan ke digital. Iya, jadi dimulai dari kota-kota besar kan. Aku kan sekarang di ibu kotanya juga. Jadi kayak sekarang udah bisa apply digital. Tapi kayak segala macam nih, contohnya kemarin surat apa ya? Intinya surat-surat gitu masih dikirimnya dari pos gitu. Jadi harus cek letterbox itu benar-benar niat dan rajin gitu. Karena sekalinya ketinggalan and everything, ya udah gitu, kamu bisa kena denda and everything. Jadi semuanya masih, yang generasi muda udah mulai shifting ke digital, tapi kayak restoran gitu mereka masih banyak yang terima cash, walaupun udah mulai banyak juga yang udah terima kayak kartu. Tapi itu harus inget tuh, kayak kalau kamu nyari restoran ya guys ya, di sini harus reservasi, kalau terutama di kota besar. Dan yang kedua, kalian harus cek, does it accept cash? No, does it accept card? If not, kalian harus prepare cash, like for real, gitu. Nah, dan untuk karena ini kan kota besar ya, jadi semuanya shifting to a better digitalism itu karena juga kan di sini kan banyak orang dari luar juga gitu. Sedangkan kalau misalnya di kota yang agak kecil kan masih Jerman banget, dan mereka they don't believe in digitalization, more like they don't trust how safe digitalization is. Itu yang jadi issue. Jadi mereka, it stops them from like going to the digitalized life, karena mereka kayak I don't believe that my money will be sent safely, atau kayak I don't believe my email is sent and delivered and they read it, gitu, ngerti gak sih? Jadi gitu. Jadi ada baiknya lama tapi pasti begitu ya? Yes. Oke, kita baca komentar sebentar. Ada komentar tadi, jangan-jangan ada lore kotanya, kata si Uncle Setsu, kenapa sampai jam 5 doang bisa ada aktivitas. Itu kayak bukan lore sih, kayaknya emang that's the tradition in outside of, at least like di beberapa negara ya. Jadi bukan Jerman doang. Jadi kayak setidaknya di Eropa beberapa negara itu mereka emang tutup cepat untuk apa ya, how do we call it, menghargai pekerja, karena di atas jam segini it's your time to take a rest, it's your time to like spend your time with family and everything gitu. Di sini bedanya tuh kayak gitu. Jadi kayak kalau 24/7 and everything kan kadang-kadang lebih banyak yang kerja itu student. Tapi untuk kota-kota kecil kan itu studentnya nggak sebanyak itu ya. Jadi kebanyakan emang antara orang-orang yang udah tua atau orang-orang yang you know just live gitu loh. Itu ya di atas jam 5 ya mereka emang kayak go home gitu. Oh ya, another culture shock ya. Itu maybe like di sini life balance, work life balance ya. Kalau misalnya dibanding sama Indo ya. Aku waktu itu pernah ke kantor, terus mukaku stres gitu. Terus HR datang ke aku. Terus kayak, kamu kenapa gitu? Terus aku bilang, aku yang ada deadline, tapi aku nggak tahu cara nyelesainnya gimana gitu. Terus dia bilang, kamu kelihatan stres, kamu pulang aja. Aku kayak, bro, ini aku deadline-nya besok. Ya nggak apa-apa, kamu nggak akan mati kan? Kayak maksudnya orang-orang yang juga using this application juga nggak akan mati kalau kamu nggak selesaiin besok. Udah, kamu pulang aja. Terus aku kayak, oke. I go home one hour earlier dan harusnya jam pulang. Which aku yakin di Indo that will never happen. Kamu tenggo aja dipelototin gitu. So. Ya paham. Anda kalau misalnya di Jerman, aku dengar orang yang tinggal di Jerman itu punya kayak bulanan cuti. Yes, lebih tepatnya kita dalam setahun dikasih sekitar up to 30 hari ya. Jadi yes, jauh lebih banyak dari Indo yang pasti. Dan mereka juga punya jatah kalau misalnya sakit gitu. Jadi kayak kalau kamu sakit sampai 3 hari kamu nggak usah dipotong gaji, nggak usah segala macam gitu loh. Jadi lebih friendly in a way. Oke, memanusiakan pekerja begitu ya? Yes. Kita komentar lagi Kak, ada komentar tadi di Indo boro-boro misahin sampah, udah buang sampah pada tempatnya udah bersyukur, kata Malik dan Hearth. Kemudian misahin sampah di Indo cuma di tongnya doang buat pencitraan, pas diambil dicampurin jadi satu juga, kata Simon Shismi. Di sini cuma
tempat-tempat tertentu kayak gym, airport, beberapa office gitu yang benar-benar menjelaskan sampah dipisahin. Pas dia masukin terus sampah dan buang TPA, tapi sampah dicampur. 20% kurang yang masih misahkan. Aku pribadi di kota kecilku belum sampai di titik bisa apa sih? Bisa memisahkan sampah. Di sini masih dicampur segalanya, Kak. Terus ada komentar di Indo cutinya 12 hari dalam setahun. Kita Setelah di Anda sini kerja ya. setahun, kata Osmo. Ini hal lucu karena aku kan juga lagi nyari kerja kan sekarang, tapi aku agak khawatir karena aku Februari harus pulang karena adekku mau tunangan. Jadi aku kan harus pulang kan sebagai seorang kakak kandung gitu. Nah, terus aku jadi nanya-nanya gitu ke teman-teman kayak, aku gimana nih? Aku nyari kerja masa langsung izin pulang gitu loh. Kan nggak masuk akal, kan nggak etis gitu kan. Karena kita kan mindsetnya udah kayak gitu dan lagi pula emang kita dapat jatah cuti gitu. Mereka bilang, nggak apa-apa kok. Kamu di sini baru kerja 2 minggu juga cuti juga udah boleh. Terus aku kayak, oke. Ngerti gak sih kayak kaget. Gitu, Kalau di jadi- sini kan nggak gitu ya, kayak mesti setahun dulu baru cuti dan segala Iya, jadi macam. di sini cukup mereka ngerti hidup orang itu nggak segitunya se-perfect kamu harus kerja terus gitu dan your life has to be dedicated to the work life gitu. Jadi Oke, ada komentar beda ya? Beda sekali. Ya begitulah ya Kak ya. Ada negatif, ada positifnya. ya itu mungkin salah satu alasan kenapa aku masih berjuang untuk cari kerja sini ya guys. Bukan karena mau menjelekkan apa yang di Indo atau gimana, cuman karena aku in a way, terutama karena aku kan ada IPA-IPAnya gitu kan, which is lebih dihargai di sini dan segala macam. Aku ngerasa lebih alive aja gitu. Aku berasa lebih jadi manusia sih. Kalau harus jujur ya. I'm so sorry, I'm not trying to ya gitu. Oke, kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari Hikari Tamago. Kak Z, di Jerman kan cuacanya beda sama Indo. Pakai skincare di sana tuh menyesuaikan musim banget kah? Kayak buat winter beda, summer beda dan seterusnya? Atau ada satu skincare bisa dipakai semua musim? Kalau misalnya di sini yang lebih parah itu bukan karena musimnya, tapi lebih ke arah humidity-nya. Kalau di Indonesia kan kita very humid ya. Jadi kemarin aku tuh datang ke this park, namanya Garden of the World kalau nggak salah. Dan mereka punya satu area Bali Park, which is kayak Indo gitu. Nah lagi aku masuk ke ruangannya, aku tuh langsung kayak sesak napas karena kayak aku ngerasa kayak anjir langsung very humid gitu. Jadi that is how different the humidity in Indonesia and in Germany atau in European countries are gitu. Dan untuk negara-negara yang less humid atau yang kering kayak gini, udah pasti kalian harus rajin pakai lotion. Lotionnya walaupun I have to say kayak ya udah normal-ish gitu. Tapi untuk orang-orang yang kayak aku mungkin ya yang kulitnya emang dari awal kering, kalian harus cari yang lebih kuat. Dan ini apply untuk summer, emang dia agak lebih humid dikit karena kadang-kadang juga lebih banyak hujan. Tapi kalau untuk winter mungkin harus lebih niat gitu. Tapi karena this kind of difference ya in humidity. Kalian jangan kaget ya dengar sini ya. Tapi orang-orang sini mandinya lebih jarang daripada orang Indo karena kalau nggak kulitnya lebih Jadi setiap mandi kan jadi kering ya. Kayak all the oil from your body itu kan ke wash away anyway gitu. Jadi it's that kind of thing gitu. Oh paham. Ternyata ada alasan kenapa jarang mandi. Aku juga berasa waktu aku lagi pertama kali sampai Jerman kan kayak masih kayak Indo banget ya. Aku mandi terus gitu. Terus anjir kulitku mulai bermasalahnya tuh banyak banget gitu. Aku mulai muncul eczema itu di sini gitu dan segala macam. Kulitku pecah-pecah, kulitku kering segala macam itu parah banget. Terus akhirnya kayak selain udah pakai lotion and everything, it's not helping as much. Jadi not saying that kamu menjijikan karena kamu tidak mandi. Enggak, di sini ada alasannya gitu. Jujur aku pribadi pas dengar aku sebelum baca komentar dari Osmo kemarin ada ini sesuatu Kak, ketemu di TikTok lewat apa ya namanya ini? Apakah wash lapan kayak cuma mandi itu dilap-lap doang? Maksudnya gimana? Wash lapan? Waslapan kayak orang Indo yang waslap pakai yang itu. Jujur aku nggak pernah dengar itu kata Indo sampai kemarin aku tanya di stream. Ternyata kalau kata seseorang itu ke bahasa Indonesia dari KBBI.
Itu waslap, aku sih kalau di Indo sering ya pakai. Soalnya kayak kalau misalnya lagi sakit gitu, mamaku yang ngewaslapin gitu, ngerti gak sih? Tapi kayaknya itu mungkin dari bahasa Belanda kali ya, Ya. mungkin ya. Tapi kalau misalnya itu ya kadang-kadang waslap. Tapi kayak yang pasti kayak people always remind us to keep your private area in hygiene gitu, kayak maksudnya kayak just keep on washing those like every single day and everything. Tapi kayak for the whole body, untuk kulit terutama yang kayak bagian tangan, bagian muka dan segala macam, kayak muka aja kita direkomendasiin. Aku tapi ini dengarnya dari temen ya, jadi aku nggak tahu if it's real atau enggak. Itu pagi itu cuma cuci pakai air, dan malam itu baru pakai sabun. Jadi segala macam kayak gitu, untuk ngebikin kayak kulit kamu yang di muka tuh nggak sampai kering gitu. Iya, balik ke yang tadi lagi kan, yang humidity sama kelembaban Yes. kulit dan minyak. Yeah. Oke. Ada komentar dari LK, negara jarang mandi is the best negara. Agak lain. Plus minus lah guys, semua negara ada plus minusnya lah. Ada komentar dari Uncle Setsu, saya pernah semingguan di luar negeri pas fall mau ke winter, pakai face wash mereka, pas pulang ke Indo pakai itu juga karena saya habisin. Mukanya merah dan agak gatal. Iya. Makanya kayak kalau misalnya kalian kayak pergi nih ke luar negeri, aku sih rekomendasi ya beli aja langsung dari luar negeri tuh. Saya kadang-kadang tuh kandungannya beda, lebih cocok untuk di sini. Tapi again, ada yang kandungannya cocok untuk genetik Asia, ada yang kandungannya cocoknya untuk bule. Jadi kayak tergantung, kalian harus cek juga all of those gitu. Kan anyway kayak di negara-negara Asia kayak in Korea, in Japan, and China segala macam kan, itu kan mereka juga ada winter dan segala macam kan. Dan seingat aku visit sana, itu mereka juga humidity-nya nggak separah Indo, jadi nggak setinggi Indo. Jadi emang lebih, those kind of things lah. Jadi kayak find yang cocok anyway juga. Tapi so far even brand bule buat aku ya cocok-cocok aja sih so far. Jadi tergantung orang juga. Jadi susah ya. Harus kalian tahu sendiri. Oke, ini lah gunanya R&D ya. Yes. Oke. Dan makanya kalau misalnya kayak R&D gitu dan brand-brand tertentu mungkin lebih ampuh untuk jenis orang kayak gini, atau mungkin tidak ampuh sama sekali. Jadi orang suka ngomong kayak skincare itu harus coba-coba gitu. Itu is really true. Like you have to try it out and you have to know your own body to figure out which one is the best. Ada komentar, nah ya saya di sini waktu itu fine di sana tapi pakai iklim di sini kena. Ya mungkin gara-gara humidity tadi. Hari ini saya belajar hal baru mengenai skincare. Mari, kalau begitu aku lanjut Kak. Pertanyaan dari Kai. I have to ask, what is your perfect boyfriend look like? What does my perfect boyfriend look like? Yeah. Look like. So we're talking about physics ya. Like maksudnya physical gitu ya. Physical, to be really honest, I think semakin kamu tua tuh semakin nggak terlalu Gak neko-neko gitu ya? Ya nggak neko-neko gitu, karena when I was younger, like I mentioned, I love ikemen, right? Jadi my first take would be like, oh, he looks nice, he looks cute and everything. Tapi in the end, they were all very toxic and everything. So it doesn't really like represents like, oh, this is like the relationship that I want. Tapi yang menurutku agak penting itu dia harus lebih tinggi dari aku, karena I am already 158. If you're shorter than me, I am so sorry. We cannot be this short king and queen. I need someone tall. I am so sorry. That's one thing, because Aku, do you know, tinggiku 155. Z. wah, I'm so sorry Mas Andri. Jadi kalau misalnya nanti aku gak tahu ya, aku mau nyari pasangan nanti apakah aku juga kayak mesti nyari sebenarnya apa ya, tipeku ya yang lebih pendek dari aku ya. Tapi kalau misalnya tidak yang tinggi, apakah nanti jadi short and long gitu No, ya? to be really honest, it doesn't really matter like that much. Karena contohnya my sister, she is getting married to someone shorter than her. So it kind of depends on the person itself gitu. Karena anyway, in the end, like walaupun ini kayak my perfect boyfriend, karena this is like perfect one, which is like what I want at first. Tapi in the end, my sister juga bilang kayak she fell in love for his personality instead. Karena both me and my sister, we had the same idea of what a perfect
man is in our life gitu. Dan Indian bahkan kayak my mom was actually asking her so many times like, are you sure he is short? And she's like, it doesn't really matter because he loves me and he knows how to make me feel comfortable, feel love and everything. Jadi in the end, that's how it's supposed to be gitu loh. Tapi Okay. kalau misalnya kita ngomong like what the perfect boyfriend looks like, ya aku kalau bisa tinggi gitu. Lebih tinggi dari aku, walaupun mungkin aku nggak mau sampai 190 karena Indian itu bakal jadi apa ya? I'm so sorry gitu, jomplang gitu. I know tinggi bagus gitu, tapi aku jadi kayak bocah gitu, jadi anak tangga gitu satu gitu. Iya paham. 90 aku mau maaf tapi aku kayak ngebayangin kamu lagi gelantungan di tangan gitu loh, kayak di pohon. Nih, Hari aku itu. punya saudara tingginya sama kayak aku. Dia cowoknya 185 dan dia sering diginiin kayak ditaruh gitu di atas kepalanya. Iya. Terus aku kayak, ih kalian lucu ya. Aneh, tapi ya sudah lucu gitu. Ya, but it happens gitu. Anyway, we cannot really choose who we fall in love sih sebenarnya, and in a way. Another thing yang menurutku what I'm looking for in a boyfriend ya. Buat aku itu cara berpenampilan, bukan how he looks like, tapi how he looks like, the face basic secara genetik, tapi cara dia ngebawa diri dia. Aku tahu kayak di luar sana kayak fashion buat aku is a form of menghargai orang lain. It's an effort. Ngerti gak sih? Jadi kayak aku suka kesel kalau ngelihat orang-orang kaya bilang kayak ngapain kita dandan bagus-bagus pakai kaos sama sandal jepit jadi. Buat aku berdandan atau kayak get ready and everything is a form of menghargai orang lain yang akan kita temui. Betul. Jadi I prefer someone who can maybe dress up in a way gitu. Tapi jangan dress up yang aneh-aneh, tapi dia harus ada effort. Karena mungkin ini karena efek dari adikku yang cowok sama papaku juga. Mereka selalu dress up dan rapi. Jadi aku suka ngelihat kayak this is how I want to be seen with gitu. Tipe orang yang bisa ngebawa dirinya sendiri kayak I am giving my effort to actually look good for her kind of thing. Because on the other side, I also give my effort to look good for him in a way gitu. Oke, dress up polo shirt celana pink. Ini joke-nya ke Shahroni. Do you know Shahroni? I know him. Yeah. I saw a lot of things. I don't really want to. I don't know like the details. I know all the jokes definitely. I know a few stories, but I don't know if it is like the true story or not. So kayaknya kita gitu. Ada komentar Kak, dress up pakai suit Spiderman untuk first date itu too much nggak sih kata Osmo? Aduh. Mana sih? Aku nggak tahu ngomong apa. Kalau misalnya suit Spider-Man tapi yang beneran suit ya, yang bukan kayak onesies yang kamu masuk terus tinggal resleting, that is not effort. That is what you gave is your bravery sama urat malunya diputusin. Tapi kalau kamu pakai yang kulit yang kayak Spider-Man beneran, I don't mind langsung marrying you. Oke. Ada komentar tapi batik dan jogging pants itu buat hip sama comfortable kata Uncle Setsu. Mungkin maksudnya kayak Sisi ini kayak memantaskan diri gitu loh, kayak tahu situasi kondisi. Misalnya kalau misalnya kita kayak mau kondangan gitu loh, kan nggak mungkin pakai baju kaos doang sama celana pendek kemudian pakai celana jepit. Tapi kan kurang pas ya di kondisinya. Mungkin kan bisa pakai baju yang agak wah gitu loh. Kalau waktu itu aku cukup kesel ya, itu going on a date. Like going on a date, aku udah cakep-cakep bro, aku udah make upan sejam gitu. And then suddenly he appear with celana pendek, sandal jepit, and then like kaos. And I was like, is this how you appreciate my effort kind of thing? Walaupun Indian kayak the whole date kayak it went well, the talk goes like right and everything. Tapi kayak aku udah kesel aja gitu dari awal gitu jadinya. Oke, ini basically mantan kan ya? Iya. Oke. Ada komentar, rule-nya sama kan, tetap di Jerman kan? Noted kata Osmo. Kenapa begitu? Gimana? Yang tadi kayaknya masalah Spider-Man. Kenapa dengan rule yang sama tetap di Jerman? Kamu mau ke sini gitu pakai baju Spider-Man gitu?
Effort sekali ya. Baik. Ada komentar sebagai orang Indo, kita kalau meeting sama orang pakai kaos sedangkan orang kita temuin pakai kemeja atau batik kan pasti kita ngerasa sungkan. Dress well to impress well. Iya betul. Kadang first impression orang kan beda-beda ya. Siapa tahu tuh first impression seseorang dan mungkin ada impact segala macam. Kayak aku tahu ini tuh nggak penting buat semua orang, tapi kalau buat aku it is kayak mungkin karena pembawaan dari keluarga aku dari kecil, kayak I always saw my parents like being well dressed. Nggak usah my parents only, my grandpa and grandma also like they are well dressed. My auntie and uncle are also well dressed. Jadi kayak this is a way kayak aku jadi kayak ngeliat kayak okay, dengan well dressed itu pertama it's enak dipandang dong, kayak okay, terus kayak mereka they give actually effort to look nice to meet someone gitu. Jadi kayak ya gitu, di mataku itu penting gitu. Jadi walaupun aku tahu di luar sana banyak kayak mungkin engkau diglodok gitu ya, mereka walaupun mereka kaya raya gitu tapi they just prefer kaos and celana pendek and sandal jepit. Buat aku kayak it's kind of like a turn off kind of thing gitu. Ya gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu, pertanyaan selanjutnya dari You're for Hell. Tim Eropa favoritnya apa, Kak? Kalau tim bola, karena aku dulu, jadi my aunt and uncle, mereka tinggal di Munchen kan. So I am Bayern Munchen girl. Jadi, tapi hanya gara-gara tinggal kah? Pertama gara-gara itu, tapi mungkin karena lagi aku di sini kan sering ada cup gitu kan. Jadi kayak waktu itu emang harus ikutin hype-nya lah, tapi waktu itu jadi kayak kebawa gitu. Jadi I Bayern Munchen. Ini Bayern Munchen ini kalau misalnya lagi tanding itu datang sih? Aku nggak sampai tanding ya, karena jujur di sini bola pun juga cukup, ya gitulah. Mereka cukup very very invested in it. Orang-orang yang teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, loncat-loncat, pegang bir dan segala macem. Aku nggak kuat untuk keep up with all of those. Oke. Tapi kalau merchandise segala macam tidak beli juga? Enggak. Tapi aku tahu waktu itu namanya Muller kalau nggak salah. Dan aku waktu itu ngikutin dia terus. Tapi ya udah itu aja. Muller. Tapi ya udah. Oke. Oh. Oke. Kita balik ke atas lagi. Kalau itu ada komentar tadi apa lagi ya? Do you know Udazi's grandparents look grandeur in style, kata Osmo. Pernah share kah fotonya? Oh ya, jadi waktu itu sebelum aku bikin aku punya Instagram account yang Z4Zicer, aku biarin semua follower aku ngikutin follow aku punya private Instagram ya. Jadi ya, most probably a lot of them have already seen my whole family, so yes. Oke. Berarti nama asli orang-orang beberapa sudah tahu. Sebenarnya beberapa udah tahu, and I don't have like nggak pengen ngumpet-ngumpetin aja sih, kayak ya udah sih biasa aja, it's just my name gitu. Oke. Ada komentar Persebuyu paling keren fans paling kompak. Nih apa? Aku tidak tahu nama. Kalau misalnya tim sepak bola Indonesia apakah ada? Aku nggak ngikutin deh tim Indo ya. Kayak aku paling tim Indo cuma tahu siapa, aku Arema mungkin. Oke. Loh, terus, Arema? Anda dari Jawa Timur? Mama saya orang Malang. Oh. Tinggal bilang aja Bajul Ijo. Apa tuh Bajul Ijo? Bajul Ijo apaan? Gak tahu. Gak tahu juga. Jogorogo Ngawi. Tapi kalau misalnya kayak ditanya player-player Persebaya. Player-player gitu, aku cuma tahu siapa Bambang Pamungkas kali. Aku juga tahu itu doang. Aku juga udah nggak main juga nggak sih? Malang kenapa mamanya bukan asli kota asal, daerah asal, bukan Malang. Aduh ya Allah, engkau. Yes. Jadi makanan Malang tuh enak-enak guys. Kalian kalau kesana kulineran, I recommend. Kayak aku pasti listnya panjang. Oke. Aku pikir kamu Jakarta, Kak. Ternyata bukan. Jadi papaku dari Kalimantan, mamaku dari Jawa Timur, tapi mereka ketemunya bukan di Indonesia. Terus tapi akhirnya mereka menetapnya di Jakarta. Jadi gitu. Oke. Soalnya kayak nggak kerasa ada apa ya? Ada logat dari Jawa Timur. Jadi aku pikir dari awal Jakarta. Aku nggak, mungkin karena aku udah
hidup like this like since forever. Jadi aku nggak ngerasa kayak aneh aja gitu sih logatku. Jadi kayak aku nggak berasa. Oke, ada komentar, ya emang Malang hiburannya cuma kuliner, kalau hiburan theme park mah di Batu, kata Osmo. Oh, ya oke, makasih Osmo. Kita lanjut ya. Pertanyaan dari Uncle Setsu, pernah digodain mas-mas Jerman? Kalau pernah gimana cara dia dan is it working? Dan bisa ajarin Adli buat godain style mas-mas Jerman katanya. Actually like orang-orang Jerman itu very introverted ya. Kayak mereka nggak yang kayak gitu. Jadi kemungkinan untuk kamu digodain sama orang Jerman aslinya itu sebenarnya quite low. Kecuali mungkin sama anak-anak SMA. Karena mereka masih masih sok dan segala macam. Tapi kayak untuk mas-mas yang istilahnya yang udah lebih tuaan gitu, mereka kebanyakan nggak peduli sih. At least that's in my neighborhood sama di city-city yang aku pernah tinggalin. Yang biasanya ngegodain itu immigrants. Jadi emang bukan orang sini gitu. Dan caranya mereka ngegodain ya gitu ya. Hi pretty girl, segala macam. Can I have your number and everything, kayak oke gitu. Atau seringnya mereka karena nganggep aku kan Cindo ya, jadi kayak I'm also Chinese. Mereka paling cuma datengin kayak dengan pengen ngomong ni hao, terus aku kayak I am not Chinese, but okay ni hao, I guess. Loh, tapi kamu nggak bisa bahasa Cina? No, I am a fake Chinese. I am so sorry for my grandparents, whoever that is, my ancestor and everything. If I am a disgrace because I cannot speak Mandarin. Oke, wah ini kata Nox. Terima kasih. Wah ini juga. Gak ada rencana mau belajar bahasa Cina kah? Oh ada sih, aku ada sebenarnya bukannya nggak ada rencana. Aku dulu pernah belajar Mandarin dari kindergarten sampai lulus S1. Bayangin selama itu aku belajar. Tapi tidak bisa. Nggak bisa. Aku bahkan sekarang lupa cara nulis namaku sendiri. I'm so sorry. It's not that I'm not trying. It's just I tried my best. Okay guys, I'm so sorry. Oke. Aduh ya Tuhan. Apalagi nih? Kita kata saya ada komentar tadi Kak, digodain pakai lagu Rammstein, kata Nox Rusdlo. Kagak gitu ceritanya tapi oke. Ciat-ciat Rammstein kata Osmo. Rammstein itu apa lagi lagunya? Itu ya itu deh ya, aku juga kurang update ya, karena aku walaupun update sama lagu-lagu sini itu kebanyakan lagu pop sini, kayak kebanyakan mungkin lagu pop orang-orang Indo nggak akan dengerin lagu-lagu pop negara lain gitu. Tapi Rammstein seingat aku waktu itu yang pernah kontroversial nggak sih, jadi mungkin karena itu orang Indo tahu, I don't know. Kalau kata si Osmo, nama band isinya kakek-kakek, band yang kena ban di Jerman sendiri. Ya, there you go. Yang agak kontroversial bahkan di sini sendiri. Jadi kayak, ya orang-orang Indo kan agak update ya sama hal-hal yang kontroversial di luar. Aku malah tidak tahu. Nah, oke. Aku juga nggak tahu, baru tahu. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Habis pertanyaan dari viewer. Kalau begitu lanjut dari saya. Selanjutnya, kenapa streaming di Twitch, Kak Z, dan sejak kapan? The first story is because I started playing games kan, and then my mom was like, kamu kalau pengen main game, why not you make money out of it? Gitu, terus aku kayak, okay, mom gitu. And apparently like my brother waktu itu yang mulai streaming di Twitch dulu, dan dia sekarang jadi moderator aku juga, tapi dia nggak pernah muncul karena he's just a brother, brother like they just act like that. Dia waktu itu nge-stream kukiran kalau nggak salah. Tapi terus kayak my mom was like, tuh lihat adik kamu, dia aja bisa nge-stream gitu, kayak maksudnya walaupun the money is not like there yet, tapi at least it's producing something. Terus jadi ya udah, karena itu I was like thinking like, okay mom, I take your challenge. That's the first thing. And then the second one is also karena sebenarnya ya, aku tuh nggak jago ngomong di depan publik. Kayak I won't be able to like talk this much if it wasn't because of stream. Aku selalu kayak kalau misalnya ditanyain sesuatu gitu, my mind would go blank directly, immediately. Jadi dengan aku walaupun kayak latihan, walaupun dia bukan kayak face to face with another person atau face to face to like public speaking kind of thing, tapi kan dengan baca chat dan segala macam, aku kan jadi di-trigger untuk ngomong sesuatu, untuk bring up a topic atau apa segala macam. Kalau nggak ada chat, I have to like try to putar otak untuk tahu kayak
how can I make this interesting? How can I say something for this that's happening right now in my game atau segala macam. Jadi for me it helps me in public speaking. So I am also still here because aku ngerasa berguna untuk aku punya skill untuk ngomong gitu in a way. Jadi that's how it started. Jadi in the end, and that's also how it stays gitu. Ini literally beneran contoh nyata dan kerasa efeknya, impactnya. Iya, jadi kayak orang-orang banyak bilang kayak they just started stream for fun. For me it was not for fun. It was actually for training kind of thing, and it was a challenge. So, yeah. And it work kan ya? It works for me, it works, and I am so happy kayak dapat efek-efek sampingnya. Contohnya kayak dapat teman dan segala macam. Knowing how the stream life works, ternyata nggak segampang yang aku kira. Kayak dulu mungkin before this all gitu, I always thought like being streamer enak ya kayak gini-gini. Ternyata nggak, kayak segala macam gitu. Iya betul. Oke, sejak kapan tuh BTW? If I'm not mistaken, it was December 2021. Wow, sudah tua. Aku gak tau mau ngomong apa tapi ya. Tapi the thing about me streaming is I started streaming when I was already in Germany. Karena satu, aku baru ngerasa gak ada aktivitas. Karena aku di desa kan waktu itu kan. Jadi aku gak ada aktivitas, ketemu temen pun juga teman satu dorm. Dan ya udah cuman ke kampus dan segala macam, nggak bisa ngapa-ngapain lah. Kita kalau mau kayak cari entertainment and everything harus ke kota lain kan. It's very annoying and it's very like effortful. Terus akhirnya ya udah aku kayak ya udah gimana kalau beneran aku coba aja ini streaming. Ya udah gitu. That's how it is. Bentar aku lupa mau ngomong apa. 2021 itu sudah lama sekali berarti kan ya? Yes, 4 tahun ya? Iya betul, sudah hampir 4 tahun karena ini Oktober. Iya, soalnya aku di Desember. Jadi mulainya kayak gitu. Dan aku mulainya karena di Jerman gitu. Jadi kayak ini alasan kenapa aku juga ngobrol pakai bahasa Inggris, karena waktu itu karena jam Jerman kan. Orang-orang Indo harusnya tuh nggak. Otakku mikirnya orang Indo harusnya tidur gitu. They are not supposed to watch me gitu. Loh, tapi kan ada yang hidup ya di malam. That I did not know at all gitu. Padahal Anda sendiri juga hidupnya di malam. Ya aku hidupnya di malam, tapi kayak aku nggak pernah nonton orang sampai jam 5 pagi gitu. Kayak dedicate my time for them gitu. Karena kan aku tahu kita difference in 5 until 6 hours tergantung daylight saving. Jadi kalau misalnya aku selesai stream itu biasanya jam 11 malam. Itu artinya jam 5 pagi di Indo, which doesn't even make any sense gitu. Except kalian bener-bener just want to watch me there, atau kalian emang kerjanya jamnya shiftnya jam segitu ya silahkan gitu. Gitu. Oke, ada komentar Kak dari Malignant Hearth. I challenge you to finish a horror game for 100 gifted dengan emot apa ya namanya? Emot menantang, smug. No, the thing is like I am so scared of horror games. There was once aku saking kagetnya dengan waktu itu kayak jump scare, aku nangis on stream for real. Aku bukannya kayak dramatis atau gimana, tapi I am really scared. I'm a scaredy cat like in my whole entire fiber. Jadi it's not that I don't want to do it, especially alone ya. Aku nggak bisa main game horror alone. Tapi kalau misalnya ada temen, terutama teman-teman yang lucu, yang bikin kayak walaupun aku takut, aku sempet kaget-kagetan, tapi mereka bikin aku ketawa. Itu masih safeable. Ngerti gak sih? As in kalau misalnya main Phasmo masih oke, tapi kalau misalnya main kayak Outlast sendiri nggak berani? Nggak bisa. Aku Outlast sendiri nggak bisa. Kayak apalagi yang dikejar-kejar itu biasanya aku paling stres. Kayak nggak usah jauh-jauh, di Phasmo kan ada ada di hunting gitu segala macam kan. Itu tuh biasanya aku stres. Aku tuh kayak I know that it doesn't even make any sense because it's only a game. Tapi kayak it's so stressful that I bener-bener kayak deg-degan in real life. Terus kadang tuh tanganku sampai kayak dingin gitu kayak. So yeah. Ada komentar Kak, how about Resident Evil 4? Kan ada babang ganteng Mas Leon S. Kennedy. If it's the horror, kalau nggak salah Resident Evil, but Resident Evil is not that horror nggak sih seingat aku? Kan ada survival horror ya itu basically. Iya, ada survivalnya. Nah, the combination of survival and horror is just like the worst. Baik. Yeah. Ada komentar, she's gonna crash out and tremor with panic attack, kata Osmo. I hope never panic attack on stream ya guys. Fingers crossed. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan dari aku terakhir di segmen ini.
What do you usually stream on Twitch? Apakah hanya main single player saja atau juga terbuka untuk multiplayer? No, most of my time on stream itu aku nge-stream Guild Wars 2 because that is my home game. That is the game that I call home. Like I've played that for 9 years dan I feel very nyaman aja main game itu. Dan bukan nyaman karena kayak I don't want to learn something new. I learn so many new games. Tapi kalau misalnya kayak Guild Wars 2 dengan everything, the pace, the community, the gameplay and everything, itu yang bikin aku go back to that game again and again. Dan from streaming all the games that I ever stream on Twitch itself, kalau setiap kali aku nge-stream Guild Wars 2, komunitas yang muncul di aku punya chat is like the friendliest, I have to admit. Jadi mereka very supportive as well, mereka kayak very nice, cara ngomongnya juga kayak nggak pernah yang nyebelin gitu dan segala macam. Jadi yes, Guild Wars 2 yang paling banyak. I am open for multiplayer, konten kayak Guild Wars 2 itu juga bisa multiplayer kan ya, maksudnya bisa kayak co-op and everything, kayak make a party, make a squad and everything. I'm open for that kalau konten kita lagi sama atau kalian lagi kepengen kayak oh ngikut aja nih kontennya Zizi nih, kayaknya cocok nih, aku juga butuh gitu. I'm open for that. Other games yang aku juga main sekarang itu Wuthering Waves, which is gacha single player. Yes, buat aku I love Wuthering Waves because of how the rotation works, the combat rotation is. Jadi not only the story is really nice so far. Aku juga baru selesai kemarin story yang yang paling baru. Itu aku kayak wow gitu. Tapi the combat itself yang makes me stay gitu. Seru kan ya? Buat aku seru dan menantang. Dan aku juga harus jujur aja. Aku sering marah-marah karena rotasi entah gagal kayak atau entah habis itu damage-nya kecil dan segala macam. I might be a little bit elitist, tapi I'm not as elitist as the people out there I know. Tapi it makes me feel challenged and I like those kind of challenge in a way. But what I cannot accept as a challenge itu udah pasti buat aku yang agak berat itu kalau nge-stream competitive games kayak FPS. Kayak aku Valorant atau Apex itu aku lebih prefer aku nggak nge-streamin. Alasan pertama adalah mungkin karena channel aku kan lebih banyak aku tanya jawab atau aku ngobrol gitu dengan chat. Kalau aku cuman nge-stream FPS, aku nggak bisa. Aku fokusku pasti ke game. Aku gone. I cannot multitask, I guess. And then second thing is the moment someone comes into my chat and saying cupu atau saying like things like you suck atau oh my god potato aim dan segala macam, I know I'm not supposed to like get affected to that because like well this is a public space, tapi jadi bikin bete in a way gitu kayak paham. Walaupun I won't get mad tapi kayak kamu jadi ngerusak mood aku yang harusnya tadinya ini ketawa-ketawa sama teman-temanku gitu. Jadi gitu ya. Oke. Aku juga ini ada komentar di Osmo. I love the confusion in Uda Adli's face when Z explain rotation mechanic etc. Sebenarnya aku ada tahun ini aku banyak nyobain game baru. Ada Valorant cobain tahun ini, Dota 2 tahun ini, WoW tahun ini, Genshin Impact tahun ini, HSR tahun ini, ZZZ juga tahun ini. Wow. Dari sebanyak itu aku yang paling wah itu kayaknya Wuthering Waves. Itu kayak hack and slash tapi seru, tapi fluid, tapi kayak fleksibel dan dinamis dan kayak aku ini seru ya. Pikir gitu loh. Selaku game gratis yang mungkin juga ada gacha-gacha segala macam. Aku emang quite interested and invested in game yang kalau misalnya combat mechanics-nya itu emang fluid ya. Karena aku juga kayak di Guild Wars 2 menurutku itu combatnya cukup fluid di compare dengan game-game MMORPG lainnya. Aku kayak nyoba beberapa yang lainnya kok menurutku agak clunky, agak kayak kayak kurang berasa gitu menurutku. Nah, makanya di saat aku ketemu WoW gitu ya kayak oh I like it nih, I'm going to stay here I guess gitu. Jadi kayak ya udah I'm just there gitu. Oke. WoW on top kata Osmo. Aku WoW suka tapi tidak sampai kayak CZ yang kayak dia bakal stay di situ. Tapi aku itu yang paling nyaman kayaknya sejauh ini dari game yang basically mainstream dan populer di banyak orang yang pernah aku coba. Apalagi tadi ada komentar Z juga jago combat di Love and Day, sebenarnya susah padahal combatnya. Tapi Lats kan combatnya susah jangan sih, salah. tapi kan basically auto juga bisa.
Nggak, I mean like if you do auto, I know the rotation is not maximized karena kadang-kadang timing and everything. Tapi aku punya thread account, which is yang threadnya kayak Twitternya punyanya Meta atau Instagram punya. Aku di sana sampai nge-share semua build, semua strategi aku nge-fight dan semuanya ada di situ. Kalian bisa kalau misalnya kayak, aduh nggak tahu teman-temanku ada di sini atau enggak. Tapi aku sering marah-marah di call karena kayak salah split second itu udah berefek banget di LATS sebenarnya. Dan itu menurutku agak crazy karena aku nggak expect game yang tadinya I was there to install the game to goon. I'm so sorry. I just admit I was there to goon. And then suddenly I was fighting for my life. Gitu loh. Iya. Memang brand ambassador LATS sekali ini kayak seperti ini. Tadi ada komentar kak, kan tarungnya dengan kekuatan cinta kata Osmo. Ada auto tapi floor yang tinggi suka ngangkat kata murah. I saw her struggling for 5 for doing one stage. Iya. Stage Itu Malinyan 5 jam. Malinyan nonton aku marah-marah selama 5 jam untuk ngerjain Light Orbit 160. Itu. Jadi itu yang mana? Light Orbit itu punya Savior. Savior punya yang directional orbit. Kalau Zane kan ice orbit. Jadi ya itu aku di situ nyari strategi, nyari semuanya. Aku ngeganti semua protokolnya, which is like the artifact kalau di Genshin and everything. Itu berjam-jam trial and error, nyari timing untuk pakai skill yang ini kapan. Itu semuanya aku lakuin. Dan 5 jam itu mending 5 jam weh. Itu aku 5 jam itu untuk ngotak-atik doang. Terus berusaha ngebunuhnya I think it's another 3 hours. Wah, pantang menyerah ya kak ya. Iya, aku tipenya kalau udah invested sama combat, I will be there. Oke, Zira sampai 60. Aku S-Orbit baru 130 kata murah. Aku sekarang lagi attempting 180 tapi protokol aku kurang. Ya, jadi kayaknya ada beda level ini Kak Murah. Kastanya ada beda Kak, maaf nih. Enggak. I just have to say ya, karena aku baru mulai gila-gila ngerjain combatnya LATS itu kan karena mainnya kan juga sekarang ini, which is like I'm in a position where I'm jobless and I have so many like free time for myself. I don't recommend this for people to like spend 5 until 8 hours per day trying to combat everything like this, but ya kalau aku ya karena aku lagi free ya gitu. Oke. Ada komentar kalau yang kanan main Shadow of Colossus sudah naik darah. Ya aku tidak cocok dengan SOTC sama sekali. Do you know SOTC? SOTC apa ya? Shadow of the Colossus. Oh belum, saya tidak tahu. Itu game jadul yang basically premisnya itu ialah menaklukkan beberapa raksasa besar. Kamu kecil banget dan basically kayak useless banget, cuma kayak dikasih pedang atau segala macam. Terus kamu kayak mesti menaklukkan raksasa-raksasa tertentu. Dan aku kayak, ya Allah aku se-useless ini ya di game. Itu game yang paling frustrasi sepanjang aku selama ini main game. Capek mentally. Mungkin aku bakal tertarik untuk coba sih. Cuman one of the reason kayak aku jarang nge-stream those kind of contents yang take hours of attempts and everything is because kalau aku udah fokus, aku bisa lupa sama semuanya. Aku bisa lupa, bener-bener lupa. Kayak I might nggak baca chat, I might like just focus on myself and all the protocols and everything gitu. Jadi this is one of the reason why I never actually stream like my combats of Love and Deep Space atau like rotation yang crazy like on stream. Jadi combat biasanya I prefer to do it like off stream. Tapi untuk story and everything, I can do it on stream because kan mereka kan ongoing ya. Jadi aku terpaksa ngikut with the pace gitu. Ada komentar, tolong jangan mention Shadow of the Colossus, Mali masih main Darkness kayaknya. Iya betul. Ini satu-satunya game yang pernah di request dan aku kayak ya Allah aku nggak mau lagi main ini, capek. Aku nggak suka game dimana kalau aku tuh basically kayak ngerasa tidak berguna sama sekali gitu loh sih. Kayak literally duduk atau kayak misalnya nggak ada yang bisa dikerjakan atau cuma satu doang kemampuan. Kayak aku ya Allah ngapain. Tapi aku nggak cocok kayak gitu. Dan aku kayak pernah main apa ya, Metal Gear yang apa tuh. Aku cuma kayak bisa ngendap, tembak, ngendap, tembak. Kalau ketahuan mati, ulang rewel lagi. No, capek kak. Aku juga nggak cocok dengan game kayak FromSoft DKK karena ya sama aja. Kayak ya Allah, ini kalau mati hilang lagi dari awal kah? Tidak kak, capek. Kayak aku udah effort segala macam tapi ujung-ujungnya sia-sia dan no, nggak usah. Biarlah aku tidak mau disiksa, cukup.
Aku tipe orangnya penasaran soalnya. Jadi kayak walaupun useless, aku pasti ngerasa kayak kalau orang lain tuh bisa, harusnya aku bisa juga. SOTC itu kalau kata orang-orang game bagus sih. Dan orang-orang kayak satu raksasa satu aja 15 menit atau 10 menit selesai. Aku sejam Anjir. nggak selesai. Capek sih. Ya gitulah kira. Aku walaupun penasaran gini, I have to say a lot of people say I have skill issues, and I have to admit aku mungkin emang skillnya nggak sebagus banyak orang di luar sana yang pro and everything. Tapi what makes me still there and what makes me like progress and everything is my determination to not give up on it. Like for me ya, karena aku tipenya penasaran dan aku kalau misalnya nggak selesai, aku tuh bakal kebawa terus sampai kayak my daily life kayak what will happen kalau aku lanjutnya kayak gini ya? What will happen kalau kayak gitu? Which I know like I mean I don't recommend you guys untuk dedicate too much time on game. I have to admit. Tapi for me ya kayak gitu. Ada komentar dari Sinox, jago perasaan kata Sinox. Jago apa tuh? Jago skill bukan skill issue. Nih kalau misalnya aku harus bilang ya kayak di Guild Wars 2 karena aku tahu Nox itu dari Guild Wars 2. Aku udah ditempa bertahun-tahun sama banyak orang di Guild Wars 2 itu. Makanya kayak my rotation is not like newbie, tapi I am not the best anyway. Aku sering masih kena sentil sama my leader and everything. Kayak, hey, kamu punya rotation masih salah, atau hey, your timing is still very wrong. Itu tuh dulu ya selama bertahun-tahun ya latihan, dan when I say latihan, we actually like dedicate ourselves for training. Either every week atau every day. Waktu itu pernah ada masanya everyday training kayak sejam 2 jam, which is ya dulu kan masih punya waktu ya untuk itu semua ya. Tapi kalau sekarang ya aku udah lebih chill, aku ngerjain kontennya yang udah nggak terlalu hard content. Jadi aku cuman kayak rotation cuman for fun aja kayak ya udah yang penting bisa ngebunuh lebih cepat. Tapi kalau misalnya dulu kan emang dipakai buat konten-konten yang kalau aku DPS-nya nggak segede ini. Mekanik ini nanti keluar atau ntar bosnya kayak gini, ntar kita timing sama bosnya salah dan segala macam. Itu ya udah ditempa sih guys. Oke, ada komentar dari Sinox, ya kan yang penting jago kata Sinox. Terus ada That's the komentar end. dari Malik and Hearth, I remember katanya. Yes, that is the end result. You cannot compare like me that experience everything like that with someone that doesn't experience the same thing as I did gitu. So, yeah. Ada komentar di atas dari Malik and Hearth, Z is used to getting scolded doing GW2 rotation. Guild Wars 2. Yes. Yes, aku udah ketemu beberapa tim yang elitis. Jadi kayak waktu itu kalau misalnya nih aku punya damage cuman segini, antara rotasiku salah atau timingku salah, itu udah pasti kena dipanggil. Z, udah kayak gitu aku udah tahu kayak, oh no, I did something wrong. Oke, ada komentar tadi itu kelebihan yang kanan sebenarnya, cuma dia jarang ngelakuin melelahkan skillnya. Jurus mata kobra kanan ke layar kiri kolom chat misah kata si Alex. Ini aku kayak yang tadi. Kamu kan kalau misalnya fokus nggak bisa ngelihat chat ya, tapi kalau aku pas masih fokus aku masih bisa ngelihat chat. Jadi aku karena nggak bisa fokus ya, aku tuh nggak bisa dengan dual monitor, to be really honest. Dan selama ini aku punya chat itu selalu ada di my main monitor dan dia pakai kayak overlay. Makanya kayak kalau misalnya orang-orang kayak sering muncul, aku bisa langsung tahu gitu. Karena it's supposed to be in my monitor. Tapi kalau misalnya ke Combat Love and Deep Space and everything, itu kan di HP ya. I'm so sorry, I'm going to like forget about that chat. Oh, tidak pakai apa sih? Aku pakai itu loh. Pakai Apa tuh? apa tuh namanya? Untuk mirroring dari HP ke PC. Bukan emulator, pakai SCRCPY. Kamu bukan Android, ke iPhone kah? Aku pakai Android. Aku pakai Samsung. Dia bisa dicolok pakai capture card sebenarnya. Bukan. Cuman Kenapa tidak pakai itu di PC? Buat aku ngerasa lebih fokus aja gitu kalau di HP gitu. Apalagi buat combat ya. That's just me. That is just me. Itu. Kan kalau di PC bisa pakai SRCPY. Tadi mau ngomong SRCPY tapi aku lupa namanya kak. Itu kayak fitur untuk capture gitu. Jadi di PC bisa daripada kayak fokus ke HP terus nanti ketinggalan. Kalau misalnya kayak aku kayak untuk contohnya combat dari HP itu kan mungkin kayak tanganku lebih pas nih kalau misalnya aku pencet tombol ini kalau aku ngelihat langsung ke HP gitu. Kalau misalnya pakai capture card ya.
in a way. Tapi ya, saya buat aku kayak lagi again, tadi kan buat aku split second is very important. Jadi salah mencet sekali aja aku langsung restart the combat gitu. Jadi it's going to just waste my time instead. Gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari viewer. Noxcross Glow menanyakan mau duet K-pop gak sama Mas Adli? Boleh. Boleh. Duet apa? Aku kalau diajak duet apapun aku sebenarnya mau aja sih, cuman tunggu diajaknya ya. Aku nggak pernah ngajak-ngajak masalah duet sampai sekarang. Ya udah. Tapi kita sama-sama gen 2 gen 3. Dia tahu Shiny itu. segala macam. Jadi aku juga tahu seharusnya. Nah, boleh banget. Aku kan juga buat yang belum pernah mengenal saya, aku juga nge-cover lagu kan beberapa gitu di YouTube juga ada. Jadi ya aku gak apa-apa kalau mau duet dan cover dan segala macam, I'm very open to it gitu. Oke. Ada komentar gas duet nyanyi Golden kata dia Chan. Wah, terus ada Golden komentar, gila sih. Ada komentar gas yang punya poin kata Nox. Tapi kan channel saya sekarang nggak bisa nyanyi gitu kan. Kan ini lagi WMR, nggak ada sesi nyanyinya. Sesi nyanyi cuma ada di sesi reguler. Adli karaoke K-pop Demon Hunter Golden. Aku beberapa kali suruh nyanyi Golden di stream. Golden tuh berat sih sebenarnya, terutama untuk cewek kan. Bahkan kayak the writer herself, she mentioned like bahkan kayak nggak ada yang, there was no one who could actually like sing that one. That's why the writer became the singer, AJ, if you guys know. So yes. Maksudnya AJ bukan IJ? I have no idea actually. I'm so sorry. Oke. But I have to admit, aku ini bukan sopran. Jadi mungkin kalian juga udah ngerasa kayak suaranya Z ini lebih ke arah rendah untuk seorang cewek. Dan kan berat ya sebenarnya. Yes, jadi untuk nyanyi Golden, I struggle to be really honest, but I can try. Meskipun diturunkan nadanya tetap struggle. Kemarin untuk nada yang dipakai untuk lagi live di Jimmy Fallon, harusnya aku bisa di situ. Oh iya, itu kan diturunin 2 ya? Iya, 1 atau 2 aku lupa. Itu Gitu. sampai kira-kira? Yang itu sampai. Oh. Tapi yang pasti nyanyinya nggak bisa duduk. Oh, harus mungkin berdiri. Kalian tahu kan kalau misalnya duduk kan your diaphragm is like slightly compressed and everything. So yes, berdiri itu lebih baik untuk nyanyi, atau ya posisinya harus lebih baik. Gitu. Oke. Ada komentar there's no better chance than now kata Nox. No, tidak. No. Ada komentar SRCP agak delay soalnya browse network atau bandwidth USB. Iya, tapi tadi maksudku kalau misalnya pakai SRCP ya mungkin bisa lebih leluasa untuk kebaca chat. Tadi kan kendalanya dia kalau misalnya fokus di HP nggak kelihatan chat yang ada di layar gitu loh. Karena dia nggak pakai double monitor kan. Dia monitornya cuma 1 katanya. Monitor kan 2 atas bawah. Jadi kan bisa dilihat ini chat, di bawah sini biasanya game gitu loh. Sebenarnya monitorku 2. Bisa dicek. Oh, 2. Katamu tadi bukan monitor double. Monitorku 2, cuman aku chat selalu taruh di monitor utama, di mana dia gamenya tuh ada. Nah kalau misalnya monitor yang kedua cuman untuk OBS doang dan ngeliatin status-status kayak contohnya kayak my bandwidth and everything gitu. Tapi aku nggak bisa bolak-balik ngeliat ke monitor 1 dan monitor 2 tuh nggak bisa. Oke. Tuh. Baiklah kalau begitu. Oh, pertanyaan dari aku sudah habis. Susah nggak sih kan dia kontrol pakai HP tapi aja nggak lihat chat kata Uncle Setsu. Iya, makanya kalau misalnya aku bilang tadi. Tapi SRCP kan bisa kontrol dari PC. Oh gitu ya? Betul. Kalau misalnya kita nge-capture gitu Z, kita bisa pakai mouse untuk jadiin tangan. Jadi klik yang ada di HP itu basically klik kiri di sini pakai mouse. Aku pakai emulator kan untuk beberapa kali, kayak kalau ngerjain story kan emang enakan di komputer ya, lebih gede gitu anyway kan layarnya kan. Tapi untuk combat menurutku belum maximize. Iya betul. Nggak fluid enough. Karena kadang tuh kamu harus tahu kapan pencet apa, itu bener-bener kayak barengan atau apa gitu. Itu tuh kadang-kadang kalau di mouse and keyboard agak susah ya. Saya kan emang they are not produced and they were not developed for PC kan. Jadi betul. Emang berasanya lebih fluid kalau kamu apalagi combat itu di HP. Betul. Oke, ada komentar setauku ada overlay buat chat Twitch atau platform lain. Ada, tapi dia pakainya di monitor yang ada game katanya begitu, biar chatnya nggak ketinggalan katanya begitu. Nah, karena dari aku sudah habis pertanyaan di segmen 1.
dan pertanyaan dari viewer belum ada lagi. Kalau begitu kita break dulu, Z. Boleh, saya kepengen ke toilet. Setelah ini ada 3 lagu. Sebentar ya. Ada request dari Honeycomb. Tadi judulnya apa ini? Stars plus Yves dari Pink Panther serta Yves. Kemudian ada request dari Lea Kill, Blue Valentine dari Nmix. Ada request dari siapa ini? Kokoge. I really want to stay at your house, Samuel Kim serta Lorian. Oh. Ya, setelah 3 lagu ini kita akan lanjutkan bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Z4zizer. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.